Di dunia yang sunyi dan hancur ini, makanan adalah barang langka. Namun, anak-anak di tempat yang suram ini selalu mencari benda apapun yang mungkin memiliki nilai sedikit saja, karena mereka hanya bisa mendapatkan makanan jika memiliki barang berharga untuk ditukarkan. Tahu-tahu, ada sesosok golem yang berkeliaran di jalanan yang tandus, dan setiap kali anak-anak bertemu dengan gumpalan batu berjalan ini, mereka selalu mencoba menawarkan sesuatu yang berharga. Sebagai imbalannya, golem itu memberi mereka makanan. Golem ini hanya muncul di sektor 50, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau siapa pemiliknya. Namun, tidak ada jaminan bahwa golem itu akan menerima apapun yang ditawarkan. Saat ini, sekelompok anak tampak frustrasi karena golem itu baru saja menolak senter mereka, padahal kemarin ia menerimanya. Meski marah, mereka sadar untuk tidak melawan. Golem itu, ia segera melangkah ke jalurnya dan menawarkan semua barang berharga yang telah ia kumpulkan. Golem itu memeriksa barang-barang tersebut. Ini bukan pertama kalinya Ray berhasil melakukan transaksi sebesar ini. Sementara itu, golem tersebut mulai menjatuhkan persediaan makanan, dan jumlah yang diterima Ray cukup untuk memenuhi tas punggungnya. Beberapa dari mereka mempertimbangkan untuk mencuri persediaannya, tetapi segelintir anak lainnya segera menepis ide itu. Rupanya, Ray punya reputasi. Orang-orang memanggilnya hantu jalanan. Mengundang para pengecut licik ini untuk keluar, terutama karena ia sudah tahu mereka telah membuntutinya sejak tadi. Muncul seorang bocah gemuk yang didukung oleh 6 orang lainnya. Si gemuk tidak lupa memberikan pujian pada indera tajam bocah kita karena mereka sudah berusaha agar tidak terdeteksi saat membuntutinya. Namun mereka tetap saja ketahuan. Si babi gemuk ini melakukan hal seperti ini. Ray sudah memperingatkan keparat ini untuk tidak menghalangi jalannya lagi. Peringatan terakhir sangat jelas. Jika Ron berani menunjukkan wajahnya lagi seperti ini, dia tidak akan bisa berjalan lagi. Namun Ron sepertinya tidak peduli. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa ia tidak akan pergi kecuali Ray menyerahkan persediaannya. Taruh saja makanannya di tas, adik kecil, atau si gemuk melontarkan ancamannya sendiri, memperingatkan Ray bahwa ia tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan selamat jika menolak. Tapi bocah kita tidak membelinya sedetik pun. Jika ada seseorang yang akan berakhir dalam kondisi buruk, itu pastilah bukan dirinya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Ray punya reputasi. Dia adalah hantu jalanan ke-17, hantu putih yang bergerak tanpa suara, dan siapapun yang mencoba mengganggunya adalah orang-orang yang akan berakhir dalam situasi paling mengenaskan. Namun, si gemuk membiarkan egonya menguasai dirinya. Ia melakukan kesalahan fatal dengan melayangkan pukulan ke arah Ray, tetapi bocah kita nyaris tidak bereaksi, hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindar seolah itu hal yang sepele. Ia kemudian menggunakan momentum si bodoh itu untuk membuatnya tersandung. Namun sebelum si gemuk mencium tanah, bocah kita mencengkeram. Kerah bajunya lalu melayangkan pukulan telat tepat ke perutnya. Satu pukulan itu cukup untuk membuat mulut si bajingan itu ternganga lebar dan ia pun jatuh ke tanah seperti karung kentang. Keputusan bodoh untuk menyerang Ray secara langsung. Orang pertama mengayunkan tongkat pemukul, tetapi Ray menunduk tepat pada waktunya, lalu membalas dengan hantaman siku brutal yang mengubah wajah orang itu menjadi berantakan penuh darah. Ajalnya sudah di depan mata, meringkuk ketakutan. Bocah kita menegaskan dengan sangat jelas, hanya karena Ron membawa beberapa idiot rendahan ladi kali ini, hasilnya tidak akan pernah berubah. Saat ia berjalan menuju si gemuk, si berdebak itu merasa terpojok. Ray kini mengincar kaki bajingan itu untuk menepati janjinya. Ia sudah memperingatkan si gemuk bahwa jika ia menunjukkan wajahnya lagi, ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Dan bocah kita berniat menepati ucapannya. Di sisi lain, si gemuk mengeluarkan belati dari balik punggungnya, mencoba mengancam Ray. Tangannya gemetar, basah oleh keringat, saat ia memperingatkan Ray untuk tidak mendekat. Ia terus menyebut Ray sebagai monster, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu belati ini tidak akan menyelamatkan dirinya yang menyedihkan. Berbicara tentang monster, sebenarnya ada cerita di balik gelar tersebut. Kamu lihat, sejak kecil, Ray sangat berbeda dari yang lain. Setiap kali ia mengalami luka parah, tidak pernah ada ekspresi di wajahnya, dan hal itu membuat orang-orang waspada terhadapnya. Anak-anak sebayanya seharusnya menangis saat terluka, tetapi Ray tetap tanpa ekspresi. Bahkan di saat-saat putus asa dan tanpa harapan ketika anak-anak lain menangis, Ray adalah satu-satunya yang tidak pernah merasakan kesedihan.
keputusasaan, penyesalan, atau amarah. Tidak, sekalipun setetes air mata jatuh dari matanya. Akhirnya, anak-anak lain berhenti bergaul dengan anak aneh yang tidak bereaksi seperti mereka. Kurangnya emosi membuatnya benar-benar sendirian. Bahkan Ray sendiri mengakui betapa tanpa emosinya dia, dan ia tidak pernah ingin menjadi seperti ini. Ia selalu berharap menjadi orang normal seperti anak-anak lainnya. Sudah menjadi keinginannya sejak lama untuk belajar dan merasakan hal yang disebut emosi dalam hidupnya. Namun bahkan sekarang, 6 tahun kemudian, ia masih belum bisa merasakan apa-apa. Namun, apa yang bisa ia lakukan adalah membaca emosi orang lain, dan saat ini ia tahu si gemuk merasa sangat putus asa. Ray mengingatkan pengecut ini bahwa tidak menggunakan pisau adalah aturan tak tertulis di sini. Ia bertanya pada sensor ini, apakah dia membawa pisau itu karena memang berencana menusuknya sejak awal. Tentu saja, si gemuk berbohong soal bagaimana ia baru saja mengambilnya dari tempat sampah, tetapi bocah kita bisa melihat kebohongan itu. Ray tidak butuh kata-kata untuk tahu kapan seseorang berbohong. Ia bisa mengetahuinya hanya dengan melihat warna bejana di dalam dada mereka. Kau lihat, Ray memiliki kemampuan untuk melihat dunia yang tidak bisa dilihat orang lain. Setiap orang memiliki bejana kecil di dalam diri mereka, dan setiap kali mereka merasakan emosi, warna mana tertentu akan memenuhi bejana tersebut. Amarah, kebencian, dan cinta menciptakan mana merah, ejekan dan apatis muncul sebagai mana biru, kegembiraan dan kegembiraan menghasilkan mana kuning, dan masih banyak lagi warna lainnya, membuat dunia Ray meledak dengan warna-warna yang tidak bisa dilihat orang lain. Sementara itu, si gemuk terus melontarkan ancaman demi ancaman, mencoba mengintimidasi Ray, tetapi jelas bahwa sensor ini terlalu pengecut untuk benar-benar menggunakan belati tajam yang dipegangnya. Ray bisa melihat mana hitam pekat di dada si bajingan itu, yang menunjukkan ketakutan mendalam. Dengan setiap langkah yang diambil Ray ke arahnya, ketakutan si gemuk hanya bertambah. Namun, bocah kita siap memberikan hukuman. Kemudian, Ray akhirnya sampai di rumahnya. Begitu ia memasuki tenda kecil tempat yang lain tinggal, ia disambut oleh sekelompok anak yang telah lama menanti kepulangannya. Anak dengan mata hijau itu adalah Pale, pemimpin anak-anak jalanan. Semua anak berkerumun di sekitar Ray, tersenyum dan memeluknya dengan bahagia, bangga memiliki kakak yang begitu bisa diandalkan. Kemudian, saat mereka duduk bersama, ia menginstruksikan semua orang untuk menunjukkan persediaan apa yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Setiap anak memperlihatkan makanan yang berhasil mereka dapatkan. Beberapa memiliki permen karet, yang lain coklat batang, tetapi jelas ini tidak cukup untuk memberi makan ketujuh orang yang hadir. Tentu saja, semua orang mulai merasa cemas, tidak yakin harus berbuat apa. Saat itulah Ray memperlihatkan hasil jarahannya, dan melihat persediaannya melimpah. Semua anak langsung bersorak gembira. Beberapa anak bahkan mulai berpikir bahwa Ray pasti mencuri semua persediaan ini dari golem. Ya, ada alasan mengapa Ray satu-satunya yang berhasil membawa pulang makanan sebanyak ini setiap kali ia pergi memancing. Kau lihat, golem hanya mengambil barang sihir yang memiliki sisa mana. Karena anak-anak ini tidak bisa melihat mana, mereka tidak punya cara untuk mengetahui barang mana yang kaya akan mana, jadi wajar saja jika mereka tidak mendapatkan apa-apa dari golem. Sekarang setelah mereka akhirnya memiliki cukup makanan, Pale maju untuk membagikannya kepada semua orang. Berkat Ray, mereka benar-benar bisa mengisi perut sebelum tidur malam ini. Semua anak berbaris, dari yang termuda hingga tertua. Yang pertama menerima bagiannya adalah Joseph Hine, yang paling muda di antara mereka. Saat makanan sedang dibagikan, Ray diam-diam melangkah keluar. Ia duduk sendirian, tenggelam dalam pikirannya, merenungkan situasi mereka yang menyedihkan. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak pernah cukup. Pada penghujung hari, selalu ada seseorang yang harus tidur dalam keadaan lapar. Ia berpikir untuk pergi ke gudang, tempat di mana ia mungkin bisa mendapatkan hasil jarahan besar. Ia ingin mendukung anak-anak ini dengan segala cara. Lagi pula, ia berhutang nyawa pada mereka. Untuk konteks, mari kita kembali setahun yang lalu ketika Ray terkubur di dalam salju, perlahan membeku sampai mati. Anak-anak inilah yang menemukannya dan menariknya keluar. Saat itu, Ray sudah menerima kematian. Ia pikir tidak apa-apa untuk pergi begitu saja di tengah kedinginan, tetapi anak-anak ini menyelamatkannya tanpa pamrih. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun, mereka tidak peduli soal balas budi, tetapi Ray memiliki prinsip, ia selalu membayar hutangnya. Entah itu kebaikan atau pembalasan, ia tidak pernah membiarkannya menggantung. Saat ia duduk di sana tenggelam dalam pikiran, Pale bergabung dengannya, mengingatkan bahwa ia juga harus mengambil bagian makanannya. Namun, Ray dengan santai menolak, mengklaim ia tidak lapar. Sayangnya, perutnya yang keroncongan mengkhianatinya. Tanpa kata, Pale membagi biskuitnya menjadi dua dan memberikan satu bagian kepada Ray. Saat itu juga, hujan mulai turun, tetapi itu bukan hujan biasa. Tetesannya berwarna hitam. Tampaknya itu adalah kejadian biasa di dunia yang sunyi ini. Ada desas-desus bahwa hujan hitam ini adalah akibat dari para penyihir yang menggunakan terlalu banyak sihir. Rupanya, para penyihir tinggal di sektor dengan angka yang lebih rendah. Pale yakin bahwa golem adalah sesuatu yang dikirim oleh seorang penyihir, tetapi Ray tidak begitu yakin. Ia berpikir golem mungkin sebuah mesin. Pale segera tidak setuju. Ia yakin bahwa sihirlah yang membuatnya terus bergerak. Ya, Ray tidak berdebat karena ia sebenarnya telah melihat golem menggunakan sihir dengan mata kepalanya sendiri. Setiap kali golem berjalan, ia menyedot mana dari atmosfer di sekitarnya, menariknya ke dalam intinya. Mana itu kemudian
kemudian bercampur di dalamnya dan dikeluarkan sebagai gas hitam. Jadi ada kemungkinan besar bahwa gas inilah penyebab hujan hitam tersebut. Ray yakin pasti ada hubungan antara hujan hitam dan gas hitam itu. Saat itulah ia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Tanpa kata lagi, ia menarik tudung hoodie-nya dan memberitahu Pale bahwa ia akan pergi sebentar. Tentu saja, Pale menentang ide ini. Hujan hari ini terlalu lebat, begitu lebat hingga sungai pun meluap, tetapi Ray tidak peduli. Ia harus melakukan apa yang harus ia lakukan. Dan dengan itu, ia berlari pergi meninggalkan Pale yang menghela napas dan frustrasi. Tentu saja, Ray punya alasan kuat melakukan ini. Kau lihat. Ia bisa melindungi dirinya dari hujan, membuat segalanya lebih mudah baginya. Begitu ia sampai di jalanan ke-18, yang juga dikenal sebagai gudang jatah Hector si kaki pincang, ia melihat para preman di dalam sedang bersenang-senang, bermain dan berjudi. Ini memberinya kesempatan sempurna untuk menyelinap masuk. Tempat itu benar-benar gelap, tetapi Ray punya solusi untuk itu. Karena udara dipenuhi dengan kelimpahan mana dengan ratusan warna, Ray mulai menarik warna mana tertentu, mencampurnya sesuai formula yang tepat, dan menyalakan api di telapak tangannya. Meskipun ia tidak tahu prinsip pasti sihir, ia bisa menggunakannya dengan baik. Tetap saja, mengendalikan mana merah sedikit lebih sulit karena suatu alasan. Dengan cahaya dari api tersebut, Ray mulai memeriksa kotak persediaan. Saat ia memeriksa persediaan, sebuah belati tiba-tiba melesat. Begitu dekat hingga menggores telinganya. Tampaknya kehadiran telah diketahui oleh para bajingan di dalam, dan mereka tidak suka ada tikus yang mencoba mencuri jatah mereka tepat di bawah hidung mereka. Ternyata para bajingan ini bersembunyi di balik pilar sejak awal, seolah mereka menunggu Ray muncul. Ada 3 orang di total, dan mereka tanpa tahu persis di mana Ray bersembunyi. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Ray adalah ia tidak menyangka para bajingan ini dilengkapi dengan kacamata penglihatan malam. Mereka melemparkan belati lagi ke arah Ray, tetapi ia berlari, menerjang, menghindar ke kiri dan kanan. Melihat ini, para preman dengan kacamata penglihatan malam itu bingung. Memikirkan seorang anak kecil bisa menghindari belati-belati itu di tempat yang gelap gulita ini benar-benar gila. Preman lainnya memarahi temannya untuk membidik dengan benar lain kali, tetapi orang malah itu malah terkena pukulan dari Ray sebelum ia sempat melemparkan belatinya lagi. Pada titik ini, mereka semua bingung bagaimana anak ini bisa melihat mereka dalam kegelapan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ray dapat dengan mudah melihat warna bejana mereka. Saat ini, bejana mereka bersinar merah tua karena kemarahan yang membuncah di dalam. Salah satu dari mereka meluncurkan belati lain dengan seluruh kekuatannya, tetapi Ray sudah siap menghindari serangan yang datang dengan membaca aliran mana dari bejana melalui arteri. Ray bisa memprediksi dan dengan mudah menghindari serangan itu. Begitu ia menghindar, ia menindaklanjutinya dengan tendangan ke leher orang itu. Dengan 2 orang yang tumbang, hanya 1 yang tersisa, tetapi orang terakhir juga terkena pukulan telak ke perutnya sebagai ganjaran, dan begitulah ketiga bajingan ini berakhir dengan wajah mencium tanah. Saat itulah bajingan lain masuk ke gudang. Yang satu ini terdengar bermasalah karena sejauh yang Ray ingat, orang ini adalah Humphrey, eksekutif grup Hector. Si botak bajingan ini kecewa melihat ketiga anak buahnya mencium tanah, dan yang benar-benar membuatnya marah adalah fakta bahwa mereka dihancurkan oleh seekor tikus. Bahkan Ray tidak ingin berurusan dengan orang ini, jadi ia menarik tudung hoodie-nya kembali ke wajahnya dan memutuskan sudah waktunya untuk pergi dari sana. Ia segera berlari dan mencoba memukul bajingan itu tepat di dada untuk menjauhkannya dari pintu masuk, tetapi pukulan yang dilayangkan Ray hampir tidak lebih dari gangguan kecil bagi bajingan ini. Sebagai balasan, ia mencoba mencengkeram kepala Ray, tetapi Ray menunduk ke belakang tepat pada waktunya, nyaris lolos. Si botak bajingan itu kemudian menindaklanjutinya dengan pukulan yang membuat Ray meluncur di lantai. Si botak itu mengakui bahwa Ray memang memiliki refleks yang solid untuk ukuran anak seusianya. Sementara itu, Ray menyadari bahwa orang ini memiliki kekuatan yang serius. Si botak terus melayangkan pukulan demi pukulan, tetapi Ray berhasil menghindari semuanya, bergerak ke kiri, memukul dadanya. Begitu tangannya terhubung, ia memperkuat api di telapak tangannya, dan momen tingkat ini, ia memang akan tertangkap, tetapi kemudian ia melihat sebuah batu dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatian mereka. Bajingan-bajingan bodoh itu termakan umpan dan mulai berlari ke arah yang berlawanan sementara Ray melakukan pelariannya. Ia akhirnya berhasil menjarah gudang kelompok Hector yang terkenal itu, tetapi ia tahu ia mati jika mereka menangkapnya. Meskipun Ray tidak takut mati, yang ia takutkan adalah jika ia tidak ada di sana, anak-anak tidak akan bertahan lama di dunia yang tak kenal ampun ini. Tiba-tiba, para bajingan itu mengejarnya, jadi Ray meningkatkan kecepatannya, tetapi tak lama kemudian ia mendapati dirinya menghadapi jalan buntu. Sekarang setelah ia terpojok, para bajingan itu mengeluarkan senjata mereka dan menyuruhnya untuk datang ke sini dan mengeluarkan apa yang ia curi sebelum mereka mulai membuat lubang di perutnya. Karena ia tidak melihat Humphrey di sekitarnya, Ray merasa percaya diri bahwa ia bisa menang, jadi ia mulai mengisi mana di kepalan tangannya. Salah satu bajingan menyerangnya, tetapi
tetapi Ray menghindar dan memberikan pukulan uppercut telak ke bajingan itu. Lalu orang lain bergegas datang, tetapi Ray dengan cepat menyambar tangan belati bajingan itu dan mengeluarkan sedikit listrik menggoreng kepala bajingan itu dan membuatnya tumbang. Tiba-tiba, Ray mendengar lebih banyak lagi orang-orang ini datang ke arahnya. Sepertinya, mereka tidak akan berhenti mengejarnya sampai ia tertangkap, dan Ray tidak yakin apakah ia bisa menggunakan sihirnya tanpa batas. Saat itulah ia melihat tempat sampah di belakangnya dan dengan cepat mencari perlindungan di dalamnya. Para bajingan itu juga mencari di area tersebut, tetapi mereka tidak menemukan siapapun selain beberapa rekan mereka. Jadi mereka bisa melanjutkan perjalanan, bertekad untuk menemukannya. Mereka tidak boleh membiarkannya lolos. Dengan hujan yang turun dengan deras, langkah kaki mulai memudar, yang berarti apapun yang mereka lakukan, Ray yakin mereka tidak akan menemukannya di sini. Ia memutuskan untuk tinggal di tempat sampah sepanjang malam karena jika mereka mengikutinya ke jembatan, anak-anak juga akan berada dalam bahaya. Dengan itu, ia menghabiskan sepanjang malam di tempat sampah itu. Hari berikutnya tiba dan ia terbangun karena cahaya yang merembes melalui celah-celah. Ia melompat keluar dari tempat sampah, tetapi segera ketahuan oleh bajingan yang berdiri tepat di luar tempat sampah. Ray bisa tahu hanya dari warna bejananya bahwa pria ini sangat marah, dan bocah kita tidak yakin apakah ia bisa menangani bajingan ini sendirian mengingat ia belum sepenuhnya pulih. Si bajingan akhirnya menerjang, mencoba membunuh Ray, tetapi saat itulah bocah kita juga mengeluarkan belatinya sendiri dan mengayunkannya ke arah si bajingan. Namun, si bajingan menghindari serangan itu dan membalas ke arah lawannya. Saat mencoba menghindari serangan itu, Ray kehilangan keseimbangan dan tersandung. Ini memberi si bajingan kesempatan sempurna untuk memberikan pukulan terakhir, tetapi tepat sebelum belati berkilau itu mencapai rongga mata Ray, seseorang menembak jatuh si bajingan itu, membunuhnya di tempat. Si bajingan di balik pelatuknya adalah pria lancang lain yang sepertinya sudah tahu tentang Ray. Pria ini adalah Niles si rambut hitam, bos jalanan ke-17. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperingatkan Ray tentang insiden berbahaya yang baru saja ia alami. Jika tembakan itu tertunda sedetik saja, Ray akan sudah mati. Ray, sebagai tanggapan, menanyakan mengapa ia ada di sini karena Niles biasanya tidak bangun sepagi ini, yang dijawab oleh Niles dengannya. Ia mengaku mendengar desas-desus bahwa orang-orang Hector sedang berkeliaran. Ia kemudian memperhatikan makanan kaleng yang disembunyikan Ray di bawah hoodie-nya dan yakin bahwa Ray pasti mencuri hasil jarahan tepat di bawah hidung Hector. Untuk itu, ia tidak bisa menahan diri untuk menegur bocah kita karena tindakan nekatnya. Ray sebagai balasannya membalas dengan ucapan terima kasih, tetapi Niles mengklarifikasi bahwa itu bukan pujian, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Secara internal, Ray tidak yakin bagaimana menangani Niles karena orang-orang seperti Niles memiliki emosi yang sangat monoton sehingga bejana mereka tidak pernah benar-benar penuh, jadi ia tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini. Niles di sisi lain memperingatkannya untuk berhati-hati, atau ia akan mati jika terus melakukan aksi seperti ini. Ada orang-orang yang tidak boleh ia campuri, dan Ray seharusnya tahu lebih baik. Namun bagi bocah kita, membahayakan nyawanya masih lebih baik daripada mati kelaparan. Yah, Niles tidak punya ruang untuk berdebat tentang itu, jadi ia hanya mengingatkan Ray bahwa mereka berdua sekarang impas. Ray menyelamatkannya sekali, dan Niles sebagai balasannya menyelamatkan Ray. Tetapi Ray mengklaim bahwa ia tidak pernah berniat menyelamatkannya. Ray hanya mengira Niles adalah persediaan saat ia mengapu menyusuri sungai. Tapi tetap saja, si rambut hitam tidak bisa menyangkal fakta bahwa ia akhirnya hidup karena bocah kecil ini. Tetap saja, sejauh ingatan Ray, ia sudah dibayar untuk kebaikan itu. Untuk memberikan konteks tentang apa yang mereka bicarakan, kita beralih kembali 1 tahun ke masa lalu, di mana Ray kebetulan menarik Niles keluar dari sungai. Rupanya, Niles dulunya adalah eksekutif sektor ke-46, tetapi ia dihianati, atau setidaknya itulah yang diklaim Niles terjadi. Meskipun Ray yakin itu bukan bohong, terutama karena Niles adalah orang yang memberinya pelajaran sebagai balas budi karena telah menyelamatkan hidupnya. Saat itulah Ray mengajukan pertanyaan penting. Ia bertanya kepada Niles apakah ia bisa bergabung dengan organisasi jika ia harus spesifik. Ia ingin bergabung dengan organisasi Niles. Satu-satunya alasan Ray ingin bergabung dengan organisasi itu adalah untuk menjaga anak-anak itu tetap aman. Niles tidak memberikan tanggapan langsung, ia hanya berjalan menjauh dari tempat kejadian dan berdiri di belakang dinding. Ia kemudian mengajukan pertanyaan tak terduga, menanyakan apakah Ray bisa menggunakan sihir. Ray terkejut dan menanyakan bagaimana ia tahu sebanyak ini, yang tidak dijawab secara lahiriah oleh Niles, tetapi secara batinnya ia sangat tertarik untuk menyadari firasatnya tepat sasaran. Awalnya, ia telah melihat Ray menyalakan api tanpa korek. Ray di sisi lain terus bertanya kepadanya tentang bagaimana ia tahu ia bisa menggunakan sihir. Niles akhirnya berbicara, mengklaim bahwa seorang rekan pesulap pernah memberitahunya bahwa ada mana di udara yang digunakan untuk sihir dan bahwa hanya segelintir orang yang bisa mendeteksi dan menggunakan mana. Ray kemudian bertanya kepadanya apakah rekan pesulapnya juga menyebutkan sesuatu tentang warna, yang mana Niles tidak ingat ada penyebutan warna, tetapi rekan pesulapnya memang mengklaim bahwa mana itu tidak terlihat dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini semakin memicu rasa ingin tahu Ray karena ia bisa dengan jelas melihat berbagai jenis warna ini di udara. Ray bertanya lagi, menanyakan apakah ia mungkin melupakan detail penting, tetapi ini hanya membuat Niles kesal karena ia yakin ia sudah memberitahu Ray semua yang ia ketahui, dan pada titik ini, Ray hanya mencoba memancing emosinya dengan menanyakan hal yang sama berulang kali. Kembali ke topik yang sedang dibahas, Ray ingin tahu apakah permintaannya untuk bergabung dengan organisasi akan disetujui atau tidak, yang mana Niles menolak
menolak permintaannya karena beberapa alasan yang jelas. Ketika Ray menanyakan alasan dibalik penolakan belak-belakan ini, Niles sekali lagi memberikan perlakuan diam kepada Ray. Untuk mempelajari alasan sebenarnya dibalik keraguan Niles untuk membawa Ray ke dalam organisasi, ini latar belakangnya. Kau lihat, semua sektor berada di sepanjang sungai Elton. Jika kau pergi ke sungai, kau akan tiba di sektor lain, dan kau mungkin bisa melarikan diri dari daerah kumuh dan menemukan kehidupan yang lebih baik di sana. Jadi Niles percaya bahwa akan sangat sia-sia bagi seorang anak dengan kemampuan seperti itu untuk mati di sini. Ya, kita sekarang tahu alasan dibalik penolakan Niles, meskipun ia tidak mengatakannya dengan lantang kepada Erie. Ia hanya bertanya apakah Erie pernah terpikir untuk meninggalkan sektor ke-50. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk mencarikan kendaraan jika Erie memang berniat pergi dari tempat ini. Namun, Erie menolak tawaran itu karena ia harus menjaga anak-anak. Niles meyakinkan Erie bahwa ia berencana membuka panti asuhan di sini agar anak-anak tersebut bisa ia urus. Ia berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan memastikan mereka tidak mati di jalanan. Sementara itu, Erie tidak bisa memastikan apakah pria ini sedang menggerta atau jujur, apalagi karena warna pembuluh nadinya tidak berubah sama sekali. Meski begitu, Erie tidak meragukan Niles karena pria ini selalu menepati kata-katanya. Erie tahu hal itu karena ia melihat mereka menerima truk penuh senjata, tetapi sepertinya Niles sudah tahu akan hal itu. Belum lagi fakta bahwa ia baru saja membunuh salah satu anak buah mereka adalah deklarasi perang yang nyata. Erie mengingatkannya bahwa orang-orang di pertokoan akan menderita jika ia kalah dalam perang. Tiba-tiba, pengemudi Niles memanggilnya, mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi. Saat Niles masuk ke dalam mobil, ia memberitahu Erie bahwa tempat ini akan segera menjadi zona perang. Jadi sebaiknya Erie mencari tempat persembunyian lain jika bisa. Sebelum pergi, ia melemparkan botol ramuan kecil kepada bocah itu dan menyuruhnya mengobati telinganya yang terluka. Dengan itu, ia meninggalkan tempat tersebut dengan mobilnya. Kita kembali ke jalan ke-17 dekat Central Square di mana kita bertemu salah satu anak dari kelompok anak-anak underpass. Anak itu bersemangat melihat Erie akhirnya kembali, tetapi kebahagiaannya berubah menjadi kekhawatiran saat melihat Erie terluka. Namun, Erie segera mencoba meyakinkan anak yang terisa itu bahwa ia hanya terjatuh, tidak lebih. Sementara si kecil mengusap air matanya, ia merasa lega dan senang karena Erie tidak terlibat perkelahian. Ray memperhatikan badai emosi di dalam diri anak ini. Berpikir bahwa satu orang bisa merasakan begitu banyak emosi sekaligus adalah hal yang selalu membuatnya kagum. Ia kemudian menyerahkan semua makanan kaleng kepada anak itu dan menyuruhnya pergi ke tenda terlebih dahulu serta memberitahu Pale bahwa ia akan segera kembali. Omong-omong, nama anak ini adalah Josephine. Saat anak itu pergi, Ray menoleh ke arah wanita tua, Viola, dan bertanya apakah ia menceritakan sesuatu kepada Josephine. Rupanya wanita tua ini buta, yang menjelaskan mengapa ia tidak bereaksi saat Erie muncul di tempat kejadian. Ia adalah seorang pencerita. Ia menanggapi pertanyaan Erie dengan menjawab bahwa ia hanya menceritakan tentang pelangi. Erie dengan lembut memperingatkan wanita tua itu agar mungkin tidak selalu menceritakan kisah-kisah fantastis ini kepada anak-anak karena ia tidak ingin mereka mengembangkan perasaan rendah diri. Hal itu bisa membuat mereka kurang puas dengan jalanan tempat mereka tinggal saat ini. Namun, Viola percaya bahwa anak-anak harus didorong untuk berimajinasi dan bermimpi melampaui lingkungan sekitar mereka. Ray mencatat warna pembuluh nadinya dan tampak berwarna ungu, tetapi ia tidak yakin apa arti warna ungu ini karena ia belum pernah melihat warna ini pada orang lain selain Viola. Ray kemudian memperingatkannya tentang konflik yang akan datang dan menyarankannya untuk mempertimbangkan pindah ke jalan lain sebelum keadaan memburuk. Setelah percakapan singkat ini, Erie berjalan pergi sementara Viola tidak memperhatikan betapa perhatiannya Erie untuk ukuran seorang anak kecil. Keesokan paginya, Erie menjalankan tugas sebagai pengantar barang. Saat pemilik toko membuka gerbang, ia terkejut melihat Erie di depannya karena ia mengira Ron yang akan datang mengantar barang. Meskipun ia pura-pura tidak tahu, jauh di lubuk hatinya ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana si gendut yang malang itu kedua kakinya patah sehingga ia pada dasarnya menjadi orang yang tak berdaya. Ray kemudian dengan sopan bertanya kepada pemilik toko, apakah ia tidak berencana untuk mengungsi karena tidak akan ada pelanggan jika konflik muncul, tetapi pemilik toko mengklaim bahwa ia tidak punya apa-apa selain toko ini. Mengenai perang, ia cukup yakin bahwa itu tidak akan terjadi. Mendengar ini, Erie merasa tertarik dan menanyakan alasannya, yang dijelaskan oleh pemilik toko bahwa kelompok Hector dan Niles saat ini sedang berdiskusi. Jadi jika masalah diselesaikan dengan damai, tidak akan ada konflik. Tepat pada saat itu, gerbang ruangan tempat pertemuan berlangsung terbuka, dan kita melihat sekelompok pria dari kelompok Hector. Pria dengan bekas luka di sekujur wajahnya sebenarnya adalah pemimpin jalan ke-18 yang bernama Hector, pemimpin kelompok Hector. Erie dengan cepat menarik tudungnya menutupi wajahnya. Hector di sisi lain tertarik dengan fakta bahwa seorang anak bekerja di tempat ini sementara semua orang dewasa telah melarikan diri. Ia kemudian meletakkan tangannya di leher Erie sebagai tanda penghargaan atas kerja keras yang dilakukan Erie. Ia kemudian memberi anak kecil itu beberapa koin dan menyuruhnya untuk bersenang-senang. Dengan itu, mereka pergi, tetapi saat itulah pria botak, Humphrey, menyadari luka di telinga Erie, jadi ia dengan cepat berbalik ke arah Erie. Tidak butuh waktu lama bagi Erie untuk merasakan perubahan suasana, sehingga ia dengan cepat menyembunyikan telinganya karena ia tahu ia telah dikenali. Namun, sebelum pria botak itu sempat bereaksi, bosnya memanggilnya, menyuruhnya untuk tidak berdiri diam di sana. Akhirnya mereka semua meninggalkan tempat itu dengan mobil mewah mereka. Sementara itu, Erie tahu bahwa Humphrey telah mengenali luka di telinganya, tetapi ia tidak yakin mengapa pria itu pergi tanpa mengatakan apapun. Erie dan pemilik toko kemudian bergegas menemui Niles untuk menanyakan hasil negosiasi, dan sayangnya, satu-satunya hal yang Niles katakan adalah
bahwa negosiasi gagal, jadi konflik tidak terelakkan. Pemilik toko cemas mendengar berita ini. Niles kemudian menjelaskan bahwa tuntutan Hector tidak masuk akal. Pada dasarnya, ia ingin seluruh organisasi Niles tunduk pada kendalinya, yang bahkan lebih buruk daripada terlibat konflik dengan orang-orang itu. Ia kemudian meminta maaf kepada pemilik toko dan Erie serta menyarankan mereka untuk tetap waspada dan tinggal di persembunyian. Setelah meninggalkan toko, Erie berjalan sendirian melalui jalanan. Saat berjalan, ia merenungkan betapa sulitnya melewati jalanan jika konflik pecah. Untuk bersiap menghadapi krisis yang akan datang, ia memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin makanan sebelumnya. Tiba-tiba, ia melihat Humphrey di dalam mobil, yang dianggap Erie sangat mencurigakan karena ia belum pernah melihat mobil seperti itu di sektor 50, jadi ia memutuskan untuk menyelidikinya nanti. Kita berada di pintu masuk kelompok Hector di jalan ke-18. Bos besar sendiri, Hector, bertindak tidak lebih dari bawahan di hadapan pria yang keluar dari mobil itu. Kehadiran pria itu sangat berwibawa, dan sosok ini masih belum diketahui identitasnya. Monokel di atas mata kirinya membuatnya semakin menonjol. Bahkan Erie tampaknya tidak mengenali pria ini. Ia kemudian memperhatikan warna pembuluh nadi pria ini, yaitu biru tua, dan menyebutnya hitam pun tidak salah. Warna itu menyerupai mana golem saat mereka bergerak. Selain itu, ia penasaran dengan cincin di sekitar pembuluh nadi pria ini. Tidak hanya itu, ada sejumlah besar mana di sekitar cincin itu juga, dan seolah-olah ia menggunakan cincin itu untuk menahan agar mana tidak keluar. Ia yakin pria itu berbahaya, dan ia harus memberitahu Niles tentang hal ini. Pemandangan berpindah ke jalan ke-17, kelompok Niles, di mana kita dapat melihat bahwa anak buah Niles juga bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Erie juga tiba di sana dan mengejutkan penjaga ini karena muncul entah dari mana, karena ia tidak yakin bagaimana Erie bisa masuk ke dalam markas. Erie menyatakan bahwa gerbangnya terbuka. Ia kemudian menanyakan keberadaan Niles, yang dijelaskan pria itu bahwa bosnya pergi keluar untuk bersiap menghadapi perang dan itu berbahaya. Jadi Erie harus segera pergi juga, karena Niles tidak ada di sini. Erie memutuskan untuk menyampaikan pesannya melalui penjaga ini, tetapi ia tidak yakin bagaimana menjelaskan kepada penjaga ini bahwa orang-orang itu memiliki pengguna sihir di jajaran mereka, jadi ia hanya menyuruh penjaga itu menyampaikan pesan kepada Niles agar ia berhati-hati terhadap pria bermonokel. Kemudian Erie kembali ke anak-anak di tenda, tetapi Erie duduk di luar ditemani Pale. Pale bertanya padanya tentang pendapatnya mengenai siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam konflik ini. Ya, Erie tidak yakin pihak mana yang harus didukung, apalagi kedua kelompok tampaknya sama kuatnya. Secara pribadi, Erie mendukung Niles karena ia yakin itu satu-satunya cara keselamatan anak-anak dapat terjamin. Jika Hector memenangkan perang ini, anak-anak jalanan akan dijual menjadi budak. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mengerikan, yang membuat Erie bersiap siaga. Pemandangan kemudian dengan cepat beralih ke jalan ke-17 di mana tentara Niles berusaha sekuat tenaga untuk melawan golem-golem ini, tetapi semua rentetan peluru itu tidak berpengaruh pada makhluk-makhluk ini. Sebagai pembalasan, makhluk itu melepaskan energi magis biru tua dalam jumlah besar yang menghancurkan segalanya di jalurnya, dan seolah itu belum cukup. Golem itu menghabisi orang-orang itu dengan tangan kosong seolah-olah mereka hanyalah tomat. Orang yang memanipulasi golem itu tentu saja adalah si bajingan bermonokel itu. Ia merasa sangat senang dengan ciptaannya dan selanjutnya memerintahkan mereka untuk melenyapkan segalanya di sini. Kita kemudian beralih kembali ke bawah jembatan tempat anak-anak tinggal sementara Erie berencana untuk ikut serta dalam pertempuran. Pale dengan cepat meraihnya dengan tangan dan menghentikannya untuk pergi. Saat mereka berdebat tentang siapa yang harus pergi dan menilai situasi, perdebatan mereka membangunkan Joseph ini, tetapi Pale dengan cepat memberitahunya bahwa mereka akan segera kembali, jadi dia harus kembali ke dalam tenda dan tidur. Akhirnya Pale menyerah pada desakan bocah kita. Ia memutuskan untuk tinggal bersama anak-anak di sini sementara ia memberi Erie lampu hijau untuk bertualang lebih jauh. Ia juga menyuruhnya untuk tidak pergi terlalu jauh dan kembali segera setelah ia mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah berjanji untuk kembali sesegera mungkin, Ray akhirnya mencapai tempat kejadian dan segalanya dalam keadaan kacau. Akibat pertempuran itu brutal, segalanya dilalap api dan tentara tersebar di mana-mana dengan anggota tubuh yang hilang. Satu tentara berambut merah, yang kita lihat sebelumnya masih tampak hidup. Ia mengungkapkan kepada bocah kita bahwa bajingan itu membawa golem bersama mereka dan pria bermonokel itu yang mengendalikannya. Ia kemudian memperingatkan bocah kita untuk melarikan diri sebelum nyawanya padam. Ia tewas di tempat saat ia juga terbelah menjadi dua bagian yang sama. Hati Erie hancur menyaksikan pertumpahan darah yang tidak perlu ini. Ia menutup mata. Prajurit yang malang itu mengambil belati dari tanah dan memutuskan untuk melanjutkan. Ia yakin bahwa dengan keadaan seperti ini, Niles pasti akan kalah, jadi ia ingin membantunya dengan cara apapun yang ia bisa. Saat Ray sibuk, kita kembali ke jembatan pada saat yang sama di mana semua anak tinggal. Ya, tampaknya bahkan anak-anak pun tidak terampuni. Mereka telah dibantai secara brutal dan hanya Pale yang tersisa sambil memeluk Joseph ini. Orang di balik semua pertumpahan darah ini adalah salah satu golem yang kita lihat sebelumnya. Bajingan tak berjiwa itu mulai mengumpulkan energi biru tua ini di telapak tangannya untuk melepaskannya pada Pale sementara Pale di sisi lain meneteskan air mata terakhirnya saat ia berharap agar Ray tidak kembali. Jalan ke-17 Central Plaza baru saja terbakar. Pria itu telah tiba sangat terlambat di tempat kejadian yang mengerikan itu. Yang bisa ia lihat hanyalah mayat bawahan Niles, tetapi anehnya, mayatnya sendiri tidak ada dimanapun, menunjukkan bahwa ia masih hidup. Suara gemuruh yang keras mengalihkan perhatiannya dari belakang. Ray berbalik dengan cepat, menyadari arah datangnya suara itu, memahami bahwa ia berlari menuju tenda saat ia sampai di sini, terengah-engah dan kelelahan karena terus berlari. Itu adalah
pemandangan lainnya mengerikan. Ia menyaksikan sisa-sisa seseorang tepat di depan monster golem. Dipenuhi amarah, Ray bergerak untuk menyerang monster ini dengan pedang apinya, tetapi monster itu dengan cepat berbalik dengan indah tajamnya dan melakukan pukulan keras ke perut bocah itu. Saudara itu datang padanya dengan ayunan penuh seperti Mike Tyson. Bagaimanapun, Rye merasakan rasa sakit yang luar biasa saat ia menabrak dinding. Di ambang kekalahan, ia tidak ingin menyerah dan berharap bisa memastikan orang-orang yang dicintainya semua selamat. Pada saat inilah sebuah suara memanggil di benaknya. Ia menghidupkan kembali ingatan tentang anak-anak, orang-orang yang memujanya setiap kali ia kembali. Itu memberdayakannya sejenak sebelum kenangan manis itu menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Semua anak-anak itu telah dibunuh secara brutal. Lorraine, Leia, Chordon, Miles, Josephine, dan Pale semuanya hilang. Ray dengan menyedihkan menyangkal kenyataan menjangkau mereka. Ia tidak bisa menerima hilangnya nyawa mereka tanpa harus membalas budi atas kebaikan mereka. Tetapi itu tidak terlalu penting karena bocah berambut perak itu akan menemui ajalnya di sini. Ia mendengar suara yang familiar, suara yang sama yang ia dengar saat perkelahian. Ini adalah bajingan golem yang bertanggung jawab mengakhiri hidup mereka dan sekarang sedang menyiapkan ledakan untuk mengakhiri hidup Ray juga. Anak-anak yang tak berdaya ini serta anak buah Niles dan bahkan orang-orang di jalanan, pertumpahan darah yang terjadi semuanya karena monster ini. Ray mengambil inisiatif untuk membalas dendam apapun risikonya. Ia menggunakan setiap serat keberadaannya, setiap sisa energinya, mengumpulkannya sampai ia cukup kuat untuk berdiri. Tetapi tubuh Rye tidak menurut sampai sebuah mobil yang kuat dilemparkan ke arah golem entah dari mana, membuatnya terhempas jauh. Dari dalam kendaraan keluar Niles yang menyelamatkan Rye. Untungnya, anak itu tidak mengalami cedera. Niles berbalik dengan ngeri dan menyadari apa yang terjadi. Ia meminta maaf kepada anak itu karena terlambat tiba di tempat kejadian. Ray tidak ingin menerima itu sebagai kesalahannya. Niles menyadari bahwa bocah itu sangat berduka dan menyalahkan dirinya sendiri atas nyawa mereka, memeluknya untuk kenyamanan. Adapun anak buahnya, mereka semua mati. Orang yang bertanggung jawab pastilah Hector yang memanggil penyihir dari luar untuk membunuh mereka semua. Pertanyaannya adalah apa yang akan ia lakukan sekarang? Niles bermaksud kembali ke jalanan dengan harapan mencari penyintas sebelum ia akan berbicara tentang bagian selanjutnya dari rencananya. Niles ditembak dengan sinar laser tepat melalui dadanya. Mata Ray berubah menjadi terkejut saat ia melihat golem berdiri di belakang yang baru saja memberikan langkah terakhir pada Niles. Pria malang itu mendapat lubang di dadanya, dan ia masih tersenyum. Sungguh seorang pria. Niles pingsan di pelukan bocah itu dengan Rye yang dengan putus asa memanggil namanya. Ia bahkan tidak tahu apa yang terjadi barusan. Jantungnya berdetak sangat cepat saat ia ingat berlatih dengan Niles dan berbagi semua ingatannya. Jantung bocah itu berdetak dengan dendam untuk menghadapi golem terkutuk yang membunuh semua orang yang ia pedulikan. Golem itu bertujuan untuk membunuh bocah itu, tetapi kali ini Ray lah yang mengamuk dengan pikiran untuk membunuh segala sesuatu di jalurnya. Hujan hitam tercurah di sana. Ada kehilangan, kekalahan, dan rasa bersalah, tetapi lebih dari apapun, yang paling diinginkan Rye adalah melarikan diri dari mimpi buruk yang mengerikan ini dan bangun untuk memperbaiki segalanya. Namun, ini hanyalah kenyataan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Golem itu mengarahkan tangannya ke arahnya, bertujuan untuk menghabisi bocah itu. Bocah itu sebagai tanggapan melakukan hal yang sama, kekuatannya mengisi dalam warna merah terang. Mereka berdua menyiapkan satu serangan terakhir mereka, dan akhirnya melepaskan dua sinar. Sinar destruktif itu bertabrakan satu sama lain, tetapi ada satu hal yang berbeda tentang Rye. Ia adalah emosi, bukan robot. Ia punya alasan dan emosi untuk diperjuangkan. Itulah mengapa serangannya menjadi luar biasa bagi golem. Badai api neraka yang berapi-api, meletus dan melahap makhluk itu, mengubahnya menjadi tidak lebih dari puing-puing. Saat serangannya berakhir, sisa-sisa cair terukir di daging bumi. Selanjutnya, bocah itu bergegas mencoba membantu Niles bangun. Ia tidak ingin ia mati apapun yang terjadi. Menariknya, Niles masih bernapas saat-saat terakhirnya. Ia dalam penderitaan yang luar biasa dan tidak pernah berpikir ia akan mendapatkan kematian yang damai. Tetapi yang terakhir, yang ia harapkan adalah bahwa ia akan mati hari ini dari semua hari. Merenungkan bahwa ia tidak punya refleksi dalam hidupnya, Niles dengan tenang menerima bahwa ia mencapai banyak hal dari tempat ia memulai, tetapi ia membuat kesalahan karena berjuang jauh lebih lambat dalam hidup daripada yang seharusnya, yang membuatnya menyesal dan merasa bersalah tentang situasi tersebut. Niles seusia bocah itu ketika itu terjadi. Ray ingin pergi dan mencari obat dari mobil, tetapi ia dihentikan oleh pria yang jauh lebih tua itu. Ia ingin anak itu melakukan satu hal, yaitu meninggalkan tempat terkutuk ini. Niles berharap bocah itu menjalani kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Mereka selalu berbagi hubungan dekat seolah-olah mereka adalah saudara, tetapi sekarang Niles hanya menginginkan yang terbaik bagi Rye untuk mencapai puncak daripada tetap di bawah. Mengucapkan kata-kata itu, sisa terakhir. Kehidupan padam dari tubuh Niles saat tangannya terlepas dari telapak tangan bocah itu. Sekarang ia tidak lagi ada di dunia ini. Rye hanya punya waktu beberapa saat untuk menerima apa yang baru saja terjadi sebelum lama. Ia dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, meraung ke dalam hujan emosi pertama yang pernah ia rasakan setelah itu. Bocah itu duduk di dekat puing-puing dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Ia masih
masih kesakitan dan terkejut, tidak mampu menggambarkan apa yang terjadi selain sebagai mimpi. Hanya mengingat pembantaian mengerikan kemarin, orang-orang yang ia hilangkan, dan emosinya yang berputar seperti orang gila, ada sesuatu yang berbeda tentang situasi tersebut. Ray mengeluarkan sedikit api di telapak tangannya, menyadari bahwa emosinya berhubungan langsung dengan kekuatan mantra apinya, tetapi juga berlebihan dapat dengan mudah memadamkan mantranya juga. Yang terjadi barusan, Arya menyadari bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk bergerak. Mayat orang-orang yang dicintainya semua telah diurus. Misi berikutnya adalah membalas dendam, tidak lagi peduli pada konsekuensi moral dari tindakannya. Kembali ke jalan ke-17, tumpukan mayat sedang dikumpulkan. Semua orang sekarang tahu bahwa Hector menang dengan selisih yang jauh dan bahwa segalanya di sini akan menjadi jauh lebih sulit mulai sekarang. Bajingan itu mengolok-olok Niles karena tidak menerima tawaran mereka. Ray sudah ada di sini setelah menemukan targetnya dengan pisau di tangannya. Tiba-tiba ia disambar oleh seseorang dari belakang dan langsung mengiris tenggorokan pria itu dengan sekali tebasan. Namun, tebasan itu tidak cukup dalam untuk membunuh orang ini dan ia mencoba yang terbaik untuk bernalar dengan bocah itu. Ray tidak peduli tentang siapa yang ia lawan karena satu-satunya tujuannya adalah memusnahkan seluruh kelompok Hector secara keseluruhan. Ia menebas tubuh pria ini, memberinya kejutan pada sistem. Ia tidak habis pikir bagaimana bocah ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika ia tidak merespons dengan benar, Ray akan mengalahkannya dengan tegas dan mengakhiri hidupnya. Jadi ia dengan sukarela membiarkan dirinya ditikam di bahu, yang merupakan kejutan bagi Ray. Tetapi momen ini bertemu dengan pertukaran yang setara saat pria itu menghantam Ray dengan pukulan yang kuat. Ia memahami betapa bodoh dan sembronanya bocah itu karena mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk balas dendam. Itulah mengapa pada saat ini, pria itu memberinya tawaran yang akan menyenangkan Ray. Egeat berpendapat bahwa ia tidak boleh mati seperti anjing dalam upaya untuk membalas dendam. Bocah itu bangun dan belajar dari pria itu bahwa ia telah diawasi dengan ketat untuk sementara waktu sekarang. Ia ingin anak itu mendengarkan penjelasannya satu kali ini. Humphrey yang pendiam. Mereka memanggilnya Egeat karena dia adalah pembunuh paling pendiam di luar sana dan sekarang Humphrey adalah orang yang menunjukkan wajah keputusasaan yang cukup bukti bahwa ia tidak akan menipu bocah itu. Arya setuju untuk mendengarkannya dan mengetahui bahwa Humphrey ingin bocah itu meninggalkan sektor tersebut. Alasannya adalah untuk menemukan saudara laki-laki pria itu yang dijual Hector di kota penyihir. Hector menyebutkan bahwa jika Humphrey bekerja di bawahnya selama 1 dekade, ia akan mengungkapkan lokasi saudaranya. Itu satu-satunya alasan ia bekerja untuknya, dan tepat di saat ini, ia percaya saudaranya harus seusia Arya, tetapi tidak jelas bagi bocah itu mengapa ia harus mengambil permintaan itu sejak awal. Humphrey akhirnya mengungkapkan rahasia Ray. Ia mengerti bahwa anak itu tahu cara menggunakan sihir. Itu datang sebagai kejutan, tetapi Humphrey melanjutkan bahwa ia yakin setelah melihat pertarungannya di gudang meskipun penggunaan sihir bocah itu kecil saat ini, itu masih tidak akan cukup untuk mengalahkan Hector saat ia berdiri. Lagi pula, Hector selalu dijaga oleh penyihir yang sangat kuat, jadi peluang membunuhnya secara tiba-tiba hampir nol. Mana hitam pekat yang memancar dari penyihir itu cukup menakutkan. Humphrey menggambarkan sosok ini sebagai iblis. Jika seseorang dari pihak mereka mencoba mengkhianati mereka, penyihir itu membekukan mereka sepenuhnya. Humphrey dengan jelas mengingat seorang pria mati lemas dengan mangkuk air diletakkan di sekitar kepalanya. Penyihir itu terlalu kuat, sangat kuat. Itulah sebabnya ia ingin bocah itu meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu sehingga ia dapat membalas dendam jauh kemudian dalam hidupnya ketika ia memiliki kesempatan. Ray tidak bisa menyangkal logika Humphrey. Bagaimanapun, ia belum mempelajari sihir dan hanya menggunakannya dengan apa yang ia anggap benar. Jika ia melawan penyihir ahli, ia akan memiliki nol peluang untuk memenangkan pertemuan itu. Kota penyihir berada di dekat hulu sungai Elton dan hanya penyihir yang diizinkan untuk masuk ke dalam. Humphrey memberikan semua uang tabungan yang ia kumpulkan selama hidupnya kepada bocah itu. Hal yang sama berlaku untuk informasi tentang kepribadian dan karakteristik saudaranya. Arya terkejut bahwa ia dipercayai dengan uang itu. Lagi pula, ia selalu bisa mengkhianati Humphrey. Tetapi setelah melihat bocah itu sebentar, pria ini tahu bahwa anak itu adalah orang yang memegang janji dan ia telah melihat cukup banyak dari bocah itu untuk menyimpulkan bahwa ia dapat dengan mudah naik ke tingkat sektor yang lebih tinggi. Humphrey mendukung Ray dengan cara yang sama seperti Niles dulu. Ia mendesak bocah itu untuk bergegas dan membuat keputusan karena mereka punya sedikit waktu. Ray membuat kondisinya sendiri. Ia ingin Humphrey dengan benar mengurus mayat di underpass dan kemudian ia akan mencari saudaranya. Itu adalah kesepakatan yang mudah dan Humphrey dengan mudah menerimanya. Ray memutuskan untuk pergi dengan mengklaim bahwa ia akan kembali dalam satu bagian. Ya, satu bagian itu nyata. Ray berlari secepat yang ia bisa untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia tiba di depan Nenek Viola, melemparkan koin padanya untuk mengajukan pertanyaan singkat. Nenek dengan senang hati bertanya, apa yang diminta bocah itu? Arya ingin memastikan apakah cerita tentang pelangi itu benar atau tidak. Ia bertanya-tanya apakah ia akhirnya akan dapat membuat permintaan saat menemukan pelangi. Ray menyelam keingatan lama yang ia bagikan dengan salah satu anak underpass. Ia dengan gembira berbicara tentang kisah pelangi dan bagaimana siapapun akan dapat membuat permintaan jika mereka menemukan titik di mana pelangi menyentuh tanah. Arya memikirkannya dengan serius karena suatu alasan dan itu mengarah ke hari ini. Nenek menyimpulkan bahwa pelangi memang ada bahkan jika aspek permohonan diabaikan. Bocah itu merasakan bahwa tidak ada keraguan pada nenek, selalu tetap berwarna ungu jernih seperti biasanya. Bocah itu ingat ketika ia bertanya kepada Humphrey
Humphrey yang diingatkan tentang saat ia ditanya tentang pelangi dari seorang anak juga. Penyihir yang sama juga mencari pelangi, yang berarti mereka memiliki bukti keberadaan mereka. Bocah itu bertanya kepada Viola apakah ia akan dapat membangkitkan hari itu setelah menemukan ujung pelangi. Alih-alih memberinya jawaban yang jelas, ia secara ambigu menyatakan bahwa siapapun dapat mewujudkan keinginan apapun. Jadi mungkin itu benar. Apakah terasa seperti nenek sedang memanipulasi bocah itu di sini karena saya? Tidak bisa dipungkiri apa yang kalian pikirkan. Viola mengklaim bahwa pelangi itu sulit ditemukan dan tak ada yang tahu di mana mereka berada. Tapi jawabannya sudah cukup bagi Arya yang kemudian pergi dan meninggalkan Viola dengan permintaan untuk mencari tempat baru. Lagi pula, Arya sekarang berada di pinggiran sektor 50. Dia mengamati koordinat yang ditulis Niles, membacanya, dan menemukan kendaraan yang disiapkan Niles, sebuah sedan 4 pintu. Untuk berjaga-jaga, bocah itu menggapai gagang pintu saat salah satu antek-hektor keluar untuk menangkapnya. Dia bertanya-tanya apakah Niles memberinya perintah untuk mengambil mobil itu dan hanya untuk mempermainkan emosi bocah itu. Dia memancingnya dengan bertanya tentang emosi Niles. Arya yakin dia tidak sedang dikejar oleh anak buah Hector lainnya, tetapi ternyata ada satu yang berhasil mengejarnya. Dia tidak bisa membuang waktu dan mencengkeram gagang pintu untuk masuk. Pria itu menerjang ke arahnya dan tepat sebelum Arya hendak menutup pintu, pria itu menahannya agar tetap terbuka. Dia mengaum pada anak itu untuk membuka pintu. Arya sudah menghabiskan sebagian besar mananya sehingga sihir penguatnya tidak bekerja dengan baik di sini. Dia memaksakan mantra api yang diarahkan tepat ke pria itu menjadi sinar jari sebelum meledakkan kepalanya. Dia menendang. Mayat itu menjauh dan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Arya akhirnya akan merasakan bagaimana kehidupan di luar sektor 50. Setelah tiba di suatu tempat yang jauh, bocah itu berhenti sejenak sebelum memeriksa bagasi mobil. Dia cukup terkejut bahwa Niles begitu siap sehingga dia menyimpan cukup banyak air dan persediaan makanan di belakang. Tetap saja, itu akan berguna karena dia tidak akan sampai di sektor berikutnya sebelum beberapa hari berlalu. Malam itu, Arya menyalakan api dan memutuskan bahwa penting untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang sihir di sektor berikutnya. Mengenai apa yang dia ketahui dengan pasti, Arya mengerti bahwa ada dua bentuk mana. Yang pertama adalah mana merah yang bisa digunakan tanpa persiapan apapun. Mana kedua memerlukan banyak warna untuk digunakan sekaligus. Mana tidak hanya mudah untuk dimanipulasi, namun setelah menyalurkan emosi tertentu dia dapat menggunakan sebagian darinya dengan lebih mudah. Kemarahan hanyalah salah satu contohnya. Pemicu aktivasinya adalah kemarahan untuk saat ini dan begitulah cara bocah itu mampu merapalkan jenis mana tersebut. Sayangnya, dia telah mencapai batasnya. Kapanpun dia kehilangan konsentrasi pada emosinya, mana itu akhirnya menyelinap pergi. Jadi dia memutuskan untuk bermain dengan kombinasi berikutnya, menempa berbagai warna di telapak tangannya. Bocah itu mengamati sesuatu yang menarik terjadi di depan matanya, tetapi sayangnya tidak ada yang menjadi produk dari kombinasi mana ini. Jenis tertentu saling tolak-menolak dan menggabungkan warna memerlukan upaya yang sangat besar yang juga menguras energi mentalnya. Tetapi sebagai tanggapan, beberapa kombinasi bekerja dengan baik secara bersamaan. Dia ingin bereksperimen untuk saat ini. Itu tidak terlalu dibutuhkan sebelumnya, tetapi keadaannya sekarang berbeda. Arya punya alasan untuk melakukannya. Jadi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dia berkendara sebelum berhenti lagi keesokan harinya. Hari ini dia bisa bermain dengan berbagai kombinasi untuk merapalkan sihir tipe es, angin, dan bumi. Bocah itu bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan mana di dalam wadahnya dan kemudian menggunakannya kapanpun dibutuhkan. Itu akan membuat proses perapalan mantranya jauh lebih mudah jika itu terjadi. Ini seperti lingkaran mana yang mengelilingi wadah seorang penyihir. Arya siap menemukan sesuatu seperti itu setelah dia mencapai sektor 49. Adapun sektor 50, mari kita lihat bagaimana keadaannya di dekat jembatan. Anak buah Hector sedang mencari-cari tetapi mereka tidak menemukan jejak golem itu. Hector tiba-tiba memerintahkan salah satu dari mereka untuk memegang ujung tongkatnya. Pria ini berkeringat dingin sambil meminta maaf kepada tuannya karena gagal dalam tugas tersebut, tetapi Hector terbukti sebagai pria yang sangat kejam yang tidak menyukai bawahan yang mengecewakannya. Pria malang itu mengetuk ujung tongkatnya sebelum tangannya merasakan sentakan rasa sakit yang menyengat. Dia dengan cepat berubah menjadi balok es. Sebagai contoh bagi yang lain, Hector kemudian mendorong patung itu hingga jatuh, menyebutnya sampah yang tidak berguna. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak golem di sekitar area tersebut. Hector tertarik untuk mengetahui bahwa ada semacam mana yang tertinggal di udara. Itu berarti sihir yang kuat telah digunakan. Dia juga bisa merasakan mana yang tertinggal dari dekat saat dia pergi memeriksa jejak tersebut. Hector bertanya kepada anak buahnya apakah ada orang yang benar-benar tinggal di sini. Bawahan itu melaporkan bahwa sekelompok anak jalanan tinggal di sini, yatim piatu yang mungkin tidak ada lagi di sini untuk menghindari perang. Tetapi Hector terkejut. Dia tidak tahan memikirkan seorang yatim piatu menggunakan sihir seperti itu. Pikiran itu membuatnya tertawa terbahak-bahak. Fakta bahwa satu anak laki-laki mampu merapalkan sihir yang kuat dan konfigurasinya sendirian, pikiran itu tampak mustahil. Jadi dia berpegang pada teori yang lebih masuk akal bahwa penyihir lain pasti datang ke sini untuk menghancurkan golem tersebut. Dia ingin anak buahnya menyelidiki apa yang terjadi. Bagian dari diri Hector berpikir bahwa jika seorang anak yatim piatu benar-benar melakukan hal yang mustahil, maka bocah itu pasti memiliki potensi sebagai archmage genius dan bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Sudah waktunya, akhirnya Arya tiba di sektor 49. Sebelum dia datang ke sektor 49, bocah itu sempat berbicara dengan Niles sebelum dia meninggal. Dia mengetahui tentang sektor 42 yang berada dalam keadaan kacau yang sama dan juga mengetahui bahwa ukurannya jauh lebih besar. Bangunan-bangunannya lebih besar dan ada jalanan
bertahan, tetapi tidak ada yang istimewa. Namun, jika Anda pergi ke hulu, sektor-sektor tersebut mengalami perubahan yang nyata. Begitu pula untuk sektor ke-49. Arya yang telah menginjakan kaki di sini terkejut dengan ukurannya. Ada juga banyak hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Tidak ada golem yang terlihat, jadi dia bertanya-tanya apakah mereka hanya menghuni sektor ke-50. Bocah itu bergerak maju, mendengar banyak orang mengobrol tentang kehidupan mereka. Tiba di jalan ke-36, dia telah memastikan bahwa ada terlalu banyak jalan di sini dibandingkan dengan sektor sebelumnya. Arya ingin memajukan langkahnya dan belajar sebanyak mungkin tentang sihir, terutama penyihir Hector dan lingkaran wadahnya. Itu akan menjadi kunci baginya untuk membalas dendam. Kemudian ada tujuannya untuk menyelidiki warna prismatik dan kota penyihir. Belum lagi dia harus mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan uang saat dia mendapatkan uang dari Humphrey untuk bertahan hidup sementara waktu. Perjalanan ini akan membutuhkan lebih dari itu. Arya tiba-tiba melihat toko buku di depannya, toko buku Veronica. Namanya saja sudah cukup untuk menarik perhatian bocah itu, tetapi dia tidak pernah mengenal toko buku dan tidak tahu apa artinya. Mengingat satu percakapan lain dengan Niles, bocah itu belajar banyak hal darinya. Dia belajar cara membaca untuk sebagian besar, jadi dia sangat ingin menjelajahi toko buku ini. Di dalamnya, dia melihat kotak-kotak berisi huruf untuk melabelinya. Arya belum pernah tahu tentang sesuatu seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba satu suara memanggilnya. Itu adalah gadis berambut merah yang menuduhnya memecahkan jendela dan mencuri buku-bukunya lagi. Dia sangat kesal karena pria ini muncul untuk mencuri darinya lagi. Tapi, Arya tidak tahu mengapa gadis ini merasa tertekan atau mengapa dia menuduhnya. Dia mengetahui bahwa buku-buku adalah barang di dalam toko. Gadis itu menekankan poinnya dan menyuruhnya pergi. Dia bisa melihat banyak warna yang memancar dari emosi kegembiraan, sukacita, ketidaknyamanan, dan kekesalannya. Bocah itu bertanya-tanya apakah mungkin secara manusiawi untuk merasakan begitu banyak emosi sekaligus. Dia berada di sini, berteriak padanya seperti wanita gila sementara Arya mempertanyakan apa yang dia ocehkan. Bocah itu menyebutnya aneh, yang membuatnya kesal karena dia menjadi sangat marah dan mencoba mengingatkannya tentang status ayahnya. Arya tidak ingin berurusan dengan anak yang bermasalah, jadi dia pergi sendiri. Kembali ke jalanan, dia mengamati sekelompok anak kecil yang menatapnya dengan pandangan waspada. Bocah itu mengerti karena dia adalah orang asing yang baru saja memasuki sektor mereka. Arya sekarang mengerti bahwa bagian ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di sektor 50. Kembali ke mobilnya, dia mengumpulkan pikirannya. Arya telah menjelajahi banyak jalan namun dia akhirnya gagal dalam mencari sesuatu yang berhubungan dengan sihir. Dia ingin menginvestasikan pencariannya ke area yang lebih luas besok sampai dia mendengar sesuatu. Di dekatnya, itu anak-anak yang sama lagi dan mereka datang ke sini untuk memukulinya. Arya tidak terkejut dan merasakan 4 dari mereka dari mobilnya. Anak-anak itu semua mendekat sampai mereka mencapai gagang pintu. Niat mereka bukan untuk membunuh, tetapi untuk membuatnya pingsan tanpa suara. Mereka juga ingin merebut kunci mobil dan mencuri makanan. Namun, sebelum salah satu dari anak-anak itu bisa bergerak, Arya menghancurkan jendela dan melumpuhkan salah satu dari mereka dengan mudah. Dengan satu orang tumbang, yang lain terkejut. Arya melompat keluar untuk menargetkan anak berhoodie biru. Dia melumpuhkan anak itu dengan satu ayunan di dadanya, itu 2 yang tumbang. Anak ketiga mencoba membunuh Arya dengan ayunan penuh pipa logamnya. Sayangnya, dia sangat meremehkan lawannya karena Arya menangkap pipa itu dengan sedikit atau tanpa masalah dan membuangnya. Bocah itu sekarang terintimidasi dan memerintahkan Arya untuk tidak mendekat lagi. Arya di sisi lain, sangat menakutkan seperti biasanya, menginstruksikan anak-anak untuk menutup mulut mereka rapat-rapat. Kemudian dia melanjutkan untuk memukuli mereka sampai mereka dalam keadaan menyedihkan. Setelah pemukulan, dia bertanya berapa banyak jalan yang dimiliki anak-anak ini. Anak-anak itu menjadi diam sampai Arya menggunakan nada tegas untuk menuntut jawaban dari mereka dengan tangan bersedekap, memproyeksikan ketakutan atas para preman. Arya mengulangi pertanyaannya. Anak-anak yang babak belur itu terlihat menderita. Mereka bahkan tidak bisa menatap lurus ke arah Arya karena mereka menolak untuk menjawab. Bocah kita menunjukkan sedikit lebih banyak kekuatan. Dia memilih salah satu preman dan si bodoh itu langsung retak di bawah tekanan. Dia mengaku bahwa mereka mengendalikan 3 jalan di dalam sektor 49 secara total. Arya menekan untuk rincian dan tawanan itu mencantumkan jalan ke-23 hingga ke-25 sebagai wilayah mereka. Di dadanya ada warna mana yang menunjukkan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Itu adalah tanda-tanda pembohong dan pembohong akan diinjak-injak tangannya saat Arya memutilasi tangan preman itu dengan kakinya. 2 lainnya menonton dengan ketakutan saat darah mewarnai tanah. Setelah mendapatkan sedikit penyiksaan gaya lama yang baik, Arya mengalihkan perhatiannya ke 2 lainnya, mengunci pandangan pada preman yang lebih lemah dan berkemauan rendah. Arya tampaknya terlalu pandai dalam interogasi. Kali ini dia tidak perlu menyebabkan rasa sakit. Preman itu hanya bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain adalah kebenaran karena takut akan apa yang mungkin terjadi padanya. Menurutnya, mereka menjalankan 14 jalan dengan total 52 anggota. Pemimpin mereka, bernama dan markas mereka adalah pabrik terbengkalai. Arya tidak menyangka anak-anak ini menjalankan 14 jalan. Mereka lebih besar dari yang dia kira sebelumnya. Dia memerintahkan preman itu untuk mengangkat kepalanya dan memperkenalkan diri. Dengan suara pecah, preman itu menyebutkan namanya, Nesu. Menurut tikus ini, bos memerintahkan mereka untuk memukuli Arya hingga babak belur dan mencuri makanan apapun, uang dan persediaan yang dia miliki. Bos juga membagikan peringatan yang mengatakan bahwa dia selalu mengawasi segalanya yang tersembunyi di titik buta Arya. Preman keempat yang tersembunyi bergerak. Dia melompat dari atap mobil dan mengincar punggung Arya. Tidak terpengaruh oleh ancaman yang masuk ke hidupnya, mana Arya mendidih dan diaduk. Dia memanipulasi mana
angin biru, menjatuhkan penyergap itu tanpa mengangkat jari. Di atas itu, angin menendang banyak debu ke udara, membutakan preman yang memegang pisau. Hal berikutnya yang Anda tahu, dia pingsan dengan 2 pukulan bersih ke wajah dan tubuh. Arya perlahan melangkah masuk dan menyaksikan penyergap itu berdarah dalam penderitaan. Dia meraih bajingan licik itu dengan rambutnya dan mengangkatnya seperti tidak ada apa-apanya. Arya ingin preman-preman ini kembali ke bos mereka dan mengembalikan ancaman itu. Dia bisa melihat segalanya juga. Setelah insiden kecil itu, Arya terus meneliti sektor 49 seperti di sektor rumahnya. Orang-orang di sini tidak tahu tentang sihir sama sekali. Dia juga belajar tentang buku dan bundel kertas dengan semua jenis informasi tertulis di dalamnya. Jika ada segala macam buku, pasti ada buku tentang sihir, bukan? Sementara dia diam-diam melintasi jalanan, beberapa karakter sampingan yang tidak penting mengundangnya ke tempat yang tidak terlalu ramai. Pertahanan Arya secara naluriah muncul, tetapi karakter sampingan meyakinkannya bahwa mereka tidak datang ke sini untuk bertarung. Ketika ditanya apakah mereka termasuk kelompok yang sama, kelompok anak-anak yang dia hancurkan beberapa hari yang lalu, trio itu dengan jujur menjawab bahwa mereka adalah karakter sampingan. Karakter sampingan nomor 1 cukup terkesan bahwa satu orang bisa memukuli Anthony Horn dan melebur setengah mati dengan cara yang begitu megah. Bos memiliki sentimen yang sama, jadi dia ingin bertemu dengan Arya. Karakter sampingan nomor 1 mengeluarkan catatan. Sayangnya, mereka bertiga tidak bisa membaca sama sekali. Mereka diperintahkan untuk mengatakan persis apa yang tertulis di catatan itu, tetapi tidak ada yang melek huruf. Kehabisan kesabaran, Arya menyambar catatan itu dari tangan mereka untuk membacanya sendiri. Saat dia membaca sekilas catatan pendek itu, karakter sampingan menatapnya seperti makhluk mistis. Mengingat dia bisa membaca, dia mungkin juga bergabung dengan geng mereka. Hanya bos dan seseorang bernama Waiver yang bisa membaca. Catatan itu sederhana dan percaya diri. Itu adalah jaminan bahwa Arya tidak akan pernah kelaparan jika dia bekerja untuk geng itu. Setelah melihat catatan itu, dia menoleh ke sisi yang tidak berguna. Karakter sampingan dan bertanya bagaimana mereka memilih bos mereka. Seperti kebanyakan kelompok di sektor bawah, prosesnya sederhana. Mereka memilih pemimpin berdasarkan kekuatan. Yang terkuat menjadi bos. Menerima undangan mereka, Arya memimpin jalan untuk bertemu dengan bos yang terus mereka bicarakan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka mencapai markas kelompok kedrik pabrik terbengkalai. Karakter sampingan nomor 1 perlahan membuka gerbang dan ketegangannya terasa nyata. Begitu Arya masuk, dia segera merasakan getaran yang mirip dengan organisasi di sektor rumahnya. Seorang pemuda yang bersantai di dekat api unggun tunawisma memperhatikan kedatangan tamu kehormatan mereka, mengenakan jaket mencolok, gaya yang oke, kantung mata hitam di bawah matanya, dan rambut berantakan. Bos berdiri dengan perhatian. Arya memperkenalkan dirinya dan memperhatikan sesuatu yang aneh tentang perlengkapan kedri. Sementara ada kalanya mana mengalir keluar dari barang rongsokan, Arya belum pernah melihat objek memancarkan mana sebanyak cincin kedri. Bos duduk kembali di tahtanya dan menawarkan kursi di seberang kepada Arya sebagai tamu berharga. Arya tidak perlu melihat ke belakang untuk merasakan tatapan membunuh yang ditembakkan oleh para preman padanya. Dia tidak terganggu oleh semua itu. Kedrik adalah hanya memastikan untuk menegaskan dominasi di wilayah asalnya. Untuk bos semuda itu, kepemimpinannya sangat mahir. Melihat Arya tetap tenang di bawah tekanan, Kedrik terkesan dengan saraf bajanya. Saat ditanya dari mana asalnya dan apa urusannya dengan mobil itu, Arya menjawab dengan jujur. Begitu dia mengatakan bahwa dia berasal dari sektor 50, para preman terkejut. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar tentang seseorang yang datang dari sektor 50 sebelumnya. Mereka pernah mendengar orang turun dari atas, tetapi tidak pernah sebaliknya. Kedrik membuat anak buahnya menutup mulut dengan lambaian tangan. Dia menjadi lebih terpesona dengan Arya dan ceritanya. Anak itu lebih dari memenuhi syarat untuk memasuki organisasi mereka. Kedrik kemudian menjelaskan bahwa dia berencana untuk akhirnya bergabung dengan organisasi yang lebih besar. Mereka sedang dalam pembicaraan dengan organisasi super terkenal dari sektor 45 yang dikenal sebagai MK Red. Mereka telah menyusun perjanjian untuk diserap ke dalam barisan MK Red begitu mereka mencapai 66 anggota untuk Kedrik dan tikus jalanan manapun di sektor 49, itu sudah cukup alasan untuk bergabung dengan geng. Itu adalah kesempatan untuk meningkatkan status mereka. Sementara Arya cukup terpesona dengan perjanjian itu dan gagasan untuk bergabung dengan organisasi. Dia tidak bisa sepenuhnya membelinya karena dia menolak untuk bekerja untuk seseorang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Setelah tidak menghormati Kedrik di depan wajahnya, suasana di pabrik terbengkalai itu berubah. Senyum Kedrik lenyap dengan mata gila yang menatap tajam ke arah Arya. Dia bertanya apakah bocah dari sektor 50 ini baru saja memanggilnya lemah. Pemimpin dinilai oleh kekuatan mereka dan bukan oleh seberapa baik mereka berbicara. Salah satu preman menyela untuk memaki Arya. Tangan Kedrik yang mengenakan cincin menyambar leher preman itu, mengencangkannya hingga hampir menghancurkannya. Bos sedang mengamuk dan dia benci disela oleh bawahan yang berbicara tidak tepat. Preman itu dengan menyedihkan meminta maaf saat dia diteror oleh bos psikopat. Dari tempat dia duduk, Arya dapat dengan jelas melihat warna sihir penguat melilit cincin misterius Kedrik. Tidak peduli dari sudut mana Arya melihatnya, sepertinya bos pembunuh itu tidak menggunakan sihir sendiri. Cincin itu adalah satu-satunya hal yang bahkan sedikit ajaib di tempat yang bobrok ini. Merasa bosan dengan tampilan kekerasan, Arya bertanya kepada salah satu preman kapan amukan itu akan berakhir. Diam-diam mempertimbangkan pilihannya, dia memperkirakan bahwa dia bisa memecahkan cincin itu jika diberi kesempatan. Untungnya, dia tidak perlu bergerak karena kekuatan cincin itu
perlahan mati dengan sendirinya dengan kepribadian Kedrik yang lebih tenang kembali lagi. Dia melepaskan bawahannya dari cengkeraman yang menyakitkan. Dia menggaruk kepalanya dan dengan polos meminta maaf karena menjadi sedikit terlalu panas. Pergeseran emosi yang tiba-tiba ini sama sekali tidak normal. Sekarang mereka dapat mendiskusikan apa yang dimaksud Erie ketika dia menyiratkan bahwa dia lebih kuat dari pemimpin organisasi saat ini. Mereka hanya perlu menguji pemikiran itu, kan? Saat Erie menggandakan penghinaannya, singgasana Kedrik meluncur melewati inci dari kepalanya. Kekuatan cincin itu telah mengambil alih lagi, menyebabkan bos menjadi benar-benar liar. Dia bahkan bertanya kepada bawahannya apakah mereka memikirkan hal yang sama. Para preman malang itu buru-buru menatap bos mereka, memberitahunya bahwa dia adalah yang terkuat. Erie sekarang yakin bahwa cincin itu bereaksi terhadap emosi Kedrik. Melihat betapa tiba-tibanya perubahan emosi ketika mana dari cincin itu terputus, sepertinya Kedrik bahkan tidak tahu apa yang dilakukan aksesori itu untuknya. Karena Erie ingin melihat kekuatannya, dia mengusulkan pertarungan untuk posisi kepemimpinan. Yang kalah bekerja untuk pemenang dan semua jazz itu. Kedrik tersenyum, jelas menyukai ide itu. Dia menetapkan waktu untuk duel dalam 1 minggu. Bos ingin membuat pertunjukan. Dia ingin bertarung sementara semua orang menonton, termasuk orang-orang dari geng lain. Dengan begitu mereka akan yakin siapa yang kuat di depan. Saksi yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia pergi, Erie bertanya kepada Kedrik di mana dia mendapatkan cincin itu. Bos dengan main-main berjanji untuk memberitahu Erie jawaban atas pertanyaan itu jika dia menang. Tetapi mengingat betapa berat taruhannya, Kedrik tidak akan membiarkan sesuatu seperti itu terjadi. Keesokan harinya, Erie berkeliaran di jalanan dengan pemikiran tentang cincin ajaib yang masih melekat di benaknya. Akhirnya seseorang melemparkan batu dari titik butanya. Dengan sensitivitas yang tidak wajar dan waktu reaksi yang tidak manusiawi, dia menangkap batu itu sebelum mengenai kepalanya. Lebih banyak karakter sampingan dari geng lain di sektor 49 datang untuk mengacaukan Erie. Mereka bahkan memiliki senjata menyeramkan pada mereka. Erie terjebak di tengah gang yang samar, dikelilingi oleh gangster bersenjata dan berbahaya di kedua sisi. Mereka terus mengoceh tentang menjalankan jalan-jalan ini dan memperbaiki sikap Erie. Bocah, kita sudah cukup dengan ocehan tidak berguna ini. Jika mereka akan bertarung, tidak perlu membuang waktu lagi. Seperti yang diharapkan, dia dengan cepat membereskan bocah-bocah tidak terlatih yang memegang tongkat ini. Kemanapun Erie pergi, orang-orang terus memancing perkelahian dengannya entah dari mana. Itu pasti karena kabar duelnya dengan Kedrik menyebar. Meskipun geng Kedrik tidak menyerang seperti yang diinstruksikan, geng lain bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Membiarkan orang asing berjalan-jalan tanpa cedera di wilayah mereka pasti melukai harga diri mereka yang rapuh. Mereka bahkan melangkah sejauh membentuk aliansi untuk menjaga Erie tetap terkendali. Namun demikian, semuanya berjalan sesuai rencana sejauh ini. Pertarungan acak ini terbiasa dengan pertempuran. Saat dia mendapatkan lebih banyak pengalaman, kecepatan merapalnya menjadi lebih cepat dan ketegangan mental berkurang secara keseluruhan. Memancing lebih banyak perkelahian melawan setiap geng di luar sana adalah pilihan yang bagus. Selain itu, masih ada satu kehadiran tersembunyi yang dia telah membuntuti Erie untuk sementara waktu sekarang. Dia telah terbiasa dengan rambut abu-abunya dan wajah tanpa ekspresinya di jalanan sektor 49. Erie dijuluki sebagai sang pemburu. Kacamata keluar dari tempat persembunyiannya untuk menghadapi pemburu sektor 49 yang menakutkan. Erie menilai orang asing itu secara langsung. Bocah itu lebih kecil dari gangster biasa. Dia berkeliling sendirian dan dia juga tidak terlihat pandai bertarung. Berjalan sambil mematahkan kepalan tangannya, dia memperingatkan si kutu buku untuk melepas kacamata agar mereka berdua tidak terganggu oleh kerusakan. Kacamata buru-buru menjernihkan kesalahpahaman. Jika belum jelas dari penampilannya, dia sama sekali tidak datang ke sini untuk bertarung. Dia menambahkan bahwa dia jauh dari seorang petarung dengan tubuh kurusnya, dia akan tidak berguna dalam pertempuran. Jadi Erie bertanya apa yang terjadi. Anak itu mencuri tekadnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Philip, dan Philip yang kurus di sini punya tawaran untuk Erie. Setelah mendengar ocehannya, Erie memutuskan untuk mengikuti Philip untuk saat ini. Saat mereka melintasi daerah kumuh sektor 49, Anda tahu tempat kerja Philip terletak di dekat tempat pembuangan sampah timur. Dia mendengar banyak rumor tentang apa yang disebut pemburu bernama Erie. Kemanapun di kota, pemburu adalah semua yang dibicarakan semua orang. Sepertinya Erie mendapatkan julukan yang begitu mengancam setelah menghancurkan beberapa kelompok gangster sendirian. Setelah beberapa menit berjalan lagi, mereka akhirnya tiba di depan bangunan yang tidak biasa. Philip membuka pintu dan suara harmonis dari komunitas Hotel Philip. Erie memperkirakan pasti ada lebih dari 100 orang di dalam sekarang. Lebih tepatnya, mereka memiliki 49 berisi banyak tambang. Itu berarti banyak orang dewasa meninggal saat bekerja, 'Jadi sebagai ganti memegang monopoli atas pekerjaan dengan beberapa kelompok dan bisnis, Philip setuju untuk membayar suap kecil untuk mengamankan pekerjaan bagi orang-orangnya. Dia
Bekerja keras untuk membangun semua infrastruktur ini sampai ke tempatnya sekarang. Berbicara tentang orang-orangnya, Jonathan adalah salah satu kisah sukses Philip. Anak itu memiliki pekerjaan di mana dia tidak dipukuli setiap tanpa sadar, tangan Erie meraih buku catatan dan penanya. Karena sang pemburu tanpa penasaran dengan buku manajemen hotelnya, Philip menawarkan Erie untuk melihatnya sekilas. Saat membalik halaman, Erie menemukan satu halaman khusus tentang dirinya, penuh dengan catatan yang ditulis Philip selama membuntutinya. Menyadari Erie bisa sedikit takut mengakui kelancangannya yang begitu usil dan diam-diam. Dia meminta maaf, tahu itu bukan alasan, tapi dia memang benar-benar suka mengamati orang. Hal itu membuatnya berbanding terbalik dengan Erie. Yang mengejutkan Philip, sang pemburu tampak santai dan bersikeras tidak perlu ada permintaan maaf. Philip akhirnya bisa bernapas lega dan berjalan lebih dalam. Ke dalam hotel, mereka berdua tiba di kamar terakhir di ujung lorong. Penjaga keamanan yang berjaga di pintu melihat Philip dan menatap Erie dengan bingung. Mereka bersikeras tidak bisa membiarkan dia memiliki rumah yang lebih baik daripada 99% penduduk sektor 49. Saat Erie pertama kali mendengar celotehan Philip, dia mengira anak itu adalah penipu. Tapi dia tampak sungguhan. Philip menegaskan bahwa dia tidak pernah berbohong dalam bisnisnya. Reputasi ketika Erie bertanya tentang tawaran yang diajukan Philip sebelumnya, si kutu buku itu gemetar karena gelisah dan cemas. Dia menelan keraguannya dan mengangkat kepala untuk menatap mata Erie dengan pandangan jernih. Philip mengulurkan tangannya dan menawarkan diri untuk menjadi mitra bisnis sang pemburu setelah dia mengalahkan Kedrick dan menjadi pemimpin geng yang baru. Ray diam-diam mencerna tawaran itu yang berputar di dada pemuda itu. Dia menyadari bahwa Philip memiliki lebih sedikit mana hitam ketakutan di hatinya, dan sebagai gantinya muncul cahaya emas keberanian. Tawaran ini hanya berlaku jika dia menang, dan meski Philip tidak bisa mengabaikan kemungkinan kekalahan, dia sangat yakin bahwa Erie memiliki peluang menang yang tinggi. Saat ditanya mengapa, Philip menjawab bahwa dia bertaruh pada firasat. Suka mengamati orang, dia suka mempelajari perilaku dan kebiasaan untuk mendapatkan gambaran seperti apa seseorang itu. Sebagai contoh, dia menyadari bahwa setiap kali Erie berbicara dengan orang, dia memiliki kebiasaan menurunkan pandangannya ke dada mereka, bukan ke mata. Erie bukanlah orang mesum, dia hanya membaca mana. Philip tidak tahu alasannya, jadi dia berteori bahwa Erie pasti memiliki semacam trauma terkait mata atau wajah orang. Bagaimanapun, jelas bahwa dia memiliki mata pengamatan yang tajam. Terpukau oleh hal ini, Erie bertanya apakah dia menyadari hal lain. Dia sangat ingin mendengar tentang kebiasaan lain yang diperhatikan Philip. Philip menyebutkan beberapa lagi. Kemungkinan pertemuan musuh agar tangan kanannya siap membalas. Philip merengketan beberapa analisis mendetail lainnya tentang keunikan kecil Ray. Bahkan Ray pun terkesan dengan betapa luasnya pengamatan Philip. Sampai sekarang, orang-orang memandangnya secara dangkal. Mereka menyebutnya menakutkan, mereka bilang ada yang tidak beres dengannya, atau dia pasti tidak waras. Dia adalah anak laki-laki dingin dan tanpa ekspresi yang membuat semua orang merinding. Bahkan sekarang, selain kemarahan dan kesedihan, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tahu bagaimana rasanya emosi lain. Pertemuan takbir dengan seseorang seperti Philip terasa seperti petunjuk tentang bagaimana dia bisa tumbuh secara emosional. Sementara itu, Philip sibuk mencatat keunikan bos Kedrick dengan harapan bisa membantu peluang kemenangan Erie. Kedrick cenderung meledak emosinya saat bertarung. Sementara Erie sangat metodis dalam melumpuhkan lawan dengan berhitungan matang. Ini adalah lawan yang serasi. Sebelum Philip bisa memberikan kesimpulan, Erie sudah menerima tampaknya Philip memiliki akses ke banyak koneksi. Koneksi berarti informasi, jadi Erie membutuhkannya untuk menemukan sesuatu yang penting. 2 gurun pasir. Berdasarkan fakta bahwa Philip mengirim mekanik terbaik yang mereka miliki, Ray dirawat dengan baik. Saat mekanik meminta Erie mengambilkan kunci Inggris dan mur 6 mm, Ray menggunakan sihir angin untuk meletakkannya dengan lembut di samping pria itu. Dia terus melatih kontrol presisi, dan peningkatan kehalusan gerakannya mulai terlihat. Setelah beberapa menit, perbaikan selesai kecuali mesin yang kepanasan. Tidak banyak yang perlu diutak-atik. Mekanik mengganti cairan pendingin dengan yang jauh lebih baik sehingga akan berguna bagi Ray mulai sekarang. Tuan mekanik diam-diam membawa suku cadang pengganti termahal yang bisa dia temukan dari bengkel tempatnya bekerja, jadi tidak
tidak akan ada masalah kendaraan dalam waktu dekat. Orang-orang di hotel terus berusaha memberikan yang terbaik jika itu menyangkut permintaan Philip. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat mereka. Tanpa Philip, sebagian besar dari mereka akan menganggur, dan itulah sebabnya semua orang mencoba yang terbaik untuk membalas budinya. Meskipun Philip tampak kutu buku dan kikuk, kau tidak bisa menyangkal popularitasnya di mata orang-orangnya. Sebelum pergi, mekanik menyerahkan catatan yang ditulis oleh Philip kepada Ray karena akan sulit untuk menghafal seluruh pesan. Akhirnya, mekanik yang antusias itu pergi membawa semua perlengkapan dan perkakasnya. Kembali ke kantor, permintaan terakhir yang diajukan Ray adalah kebutuhannya akan informasi tentang para penyihir. Philip pernah mendengar tentang orang-orang yang bisa menggunakan sihir sebelumnya. Dia berjanji akan mengumpulkan informasi tentang siapapun yang sedikit mencurigakan. Mengingat jaringan informasi Philip yang luas, itu tidak akan memakan waktu lama, dan seperti yang dijanjikannya, si kutu buku itu memberikannya dengan cepat. Dia mendapatkan banyak informasi yang bisa dipelajari Ray hanya dalam 2 hari. Yang pertama dalam daftar adalah Wolfman, seorang tukang roti Setelah membaca daftar itu, harapan Ray untuk menemukan petunjuk tentang penyihir dan sihir mulai memudar. Namun kemudian, sebaris teks menarik perhatiannya. Memiliki cincin di dada yang menunjukkan kekuatan sihir. Setelah menghabiskan daftar itu, Arya menyisakan satu petunjuk terakhir. Itu mencatat sebuah insiden di mana dari lintasannya. Saat pria itu nyaris menghindari kecelakaan, dia sama sekali tidak tampak terkejut atau terguncang oleh insiden yang hampir merenggut nyawanya itu. Bahkan Ray yakin ada kemungkinan besar pria ini adalah seorang penyihir. Dalam perjalanan ke distrik perbelanjaan, dia menemukan dirinya di area yang familiar, toko buku yang dia lewati pada hari pertama. Ada 2 anak yang sedang berjongkok di luar, memastikan toko itu tutup. Keduanya telah melempari jendela dengan batu setiap hari, menyiksa pemiliknya dan perlahan maksud memaksa mereka berhenti beroperasi. Ray mendengar mereka berdiskusi tentang mendapatkan bayar mulai mengacaukan rumah mereka. Dengan begitu, mereka bisa menyiksa dan memaksa pemiliknya keluar. Saat salah satu anak bersiap melempar batu besar, jendela lantai 2 terbuka lebar. Cahaya kuning keberanian dan keyakinan berputar di dadanya. Namun, hatinya dipenuhi oleh mana hitam ketakutan. Bahkan anak-anak itu bisa melihat bahwa dia hanya berlagak tangguh. Kata-katanya tajam tapi tubuhnya gemetar. Tanpa peringatan, anak itu akhirnya melempar batu. Untungnya, bidikannya buruk dan mengenai dinding. Meski begitu, itu mengguncang si gadis muda. Diketahui secara berisi anak-anak dan beberapa orang tua yang sakit, jadi mereka adalah sasaran empuk. Berjuang melawan teror, gadis muda itu terus berlagak tangguh dan meneriaki anak-anak nakal itu. Kedua psikopat kecil itu terus menghujaninya dengan batu, kali ini sengaja membidik wajahnya. Saat Ray hendak melangkah masuk untuk mencegah cedera serius, dia dikejutkan oleh cahaya cemerlang dari orang lain sebelumnya. Gadis muda itu merentangkan kedua tangannya saat mana menari di sekitar telapak tangannya. Angin yang kacau menghadang batu yang datang, melindunginya dari hantaman langsung. Anak-anak psikopat itu terperangah, batu mereka jatuh kembali alih-alih mengenai wajah gadis itu. Sambil menahan air mata, gadis muda penjaga toko buku itu mengungkapkan sifat aslinya sebagai penyihir. Arya telah mencari jauh dan luas hanya untuk menemukan seorang penyihir secara kebetulan. Pikiran tumpul anak-anak psikopat itu tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi, menganggapnya hanya imajinasi mereka. Lalu mereka mencoba menyerang lagi. Arya yakin bahwa dia baru saja menyaksikan petunjuk konkret pertamanya tentang sihir. Itu datang dari seorang wanita muda yang tampak gemetar dan mencoba berlagak tangguh di depan para perundung. Anak-anak psikopat itu bekerja sama dengan batu di tangan. Kali ini mereka menggandakan serangan untuk memastikan hasil yang mematikan. Tidak menduga serangan terus-menerus, gadis muda itu terpaku di jendela seperti sasaran empuk. Mengetahui dia tidak bisa memblokir batu yang datang, dia memejamkan mata dan menerima nasib menyakitkannya. Beruntung baginya, penyihir lain sedang bersembunyi di sudut. Ray melambaikan tangannya, menghentikan batu-batu itu dengan memanipulasi mana di udara. Dia mengerahkan kontrol dan kekuatannya lebih keras, memastikan untuk menjangkau batu-batu itu. Hal itu memenuhi jalanan dengan angin kencang layaknya tornado. Hal berikutnya yang kau tahu, batu-batu itu berbalik arah, menemukan jalan kembali ke wajah pengirimnya. Ray memastikan itu sangat menyakitkan. Dia menyuntikkan kekuatan yang cukup untuk membuat anak-anak psikopat itu pingsan dalam satu
serangan. Akhirnya, dia keluar dari gang untuk memeriksa bajingan-bajingan yang tergeletak di lantai. Dia mendongak, melakukan kontak mata dengan gadis muda di jendela. Sudah agak lama, tapi pertemuan kedua mereka jauh lebih menarik daripada yang pertama. Ray memberi anak-anak psikopat itu lebih banyak pukulan, mengincar lengan dan kaki mereka untuk memastikan mereka tidak menyebabkan masalah lagi. Gadis muda itu mengundang Ray masuk untuk secara resmi berterima kasih atas bantuan tepat waktunya. Dia menegaskan bahwa tidak perlu formalitas seperti itu. Lagi pula, dia memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya. Kebetulan dia juga ingin bertanya. Di saat yang sama, dia bertanya apakah dia seorang penyihir dan gadis itu bertanya apakah dia baru saja menggunakan sihir di luar sana. Pertanyaan antusias itu membuat keduanya terdiam sejenak. Kedekatan yang tiba-tiba itu membuat rona merah di wajahnya. Dia berdehem dan mengundang Ray ke rumahnya untuk berbicara lebih banyak. Saat masuk, mata Ray berkeliling kemana-mana. Ini pertama kalinya dia masuk ke dalam toko buku, jadi terasa asing baginya. Akhirnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Veronica. Toko buku itu dinamai menurut namanya. Membalas kesopanan, Ray memperkenalkan dirinya juga dengan singkat. Terlihat malu, Veronica menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena telah meneriaki Ray seperti orang gila. Terakhir kali, dia hanya sedang dibawa banyak tekanan karena anak-anak psikopat sialan itu. Ray tidak mempermasalahkannya, bagaimanapun juga itu hanya kesalahpahaman. Setelah meminta maaf, dia terus berterima kasih atas bantuannya. Dia bisa saja terluka parah jika bukan karena Ray. Sejujurnya, Ray hanya ingin melihat-lihat toko buku. Dia ingin mendapatkan pengetahuan sihir, tapi bertemu penyihir secara langsung adalah keuntungan yang lebih besar dari yang diharapkan. Veronica terkejut. Di tempat ini, orang biasanya menerima penghargaan dalam bentuk apapun, tapi Ray adalah pengecualian. Sambil duduk di salah satu meja, Ray bertanya di mana dia belajar sihir. Dia menjawab santai bahwa kakeknya yang mengajarinya. Mendengar ada pengguna sihir lain dalam gambaran itu, rasa ingin tahu Ray semakin dalam. Dia meminta untuk bertemu kakek Veronica, dan gadis muda yang berapi-api itu berpikir itu seharusnya tidak masalah. Sebelum pergi ke atas untuk menjemput kakeknya, Veronica menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan di pipi Ray. Ada luka goresan kecil yang berdarah. Dia pasti tergores sesuatu mengingat dia baru saja bertarung sana-sini. Veronica khawatir dia akan terkena infeksi jika tidak diobati. Jadi dia mengulurkan lengannya dan memegang wajah Ray. Dengan lembut, perlahan dan mantap, dia memanggil cahaya putih hangat yang membungkus kulitnya. Setelah beberapa detik, goresan di pipinya hilang seolah tidak pernah ada sebelumnya. Dengan itu, pengobatan sederhana pun selesai. Terkejut dengan penerapan sihir baru ini, Ray berdiri dan bertanya dengan penuh semangat bagaimana Veronica melakukannya. Dia ingin tahu bagaimana dia menggerakkan mana putih, mengubahnya menjadi cahaya lembut dan menggunakannya untuk penyembuhan. Tidak peduli seberapa keras dia fokus pada jalurnya, dia tidak pernah bisa menggerakkan mana putih. Dia mulai memahami bahwa mana putih hanya bereaksi ketika seseorang penuh perhatian atau berdedikasi. Itu juga muncul ketika seseorang mengorbankan diri untuk orang lain. Semua emosi kompleks dan tidak mementingkan diri sendiri itu seperti bahasa asing bagi pemuda yang secara emosional tidak mampu ini. Veronica sendiri tidak bisa menjelaskan tekniknya secara mendetail. Dia hanya tahu cara menggunakan sihir penyembuhan, itu saja. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia maksud dengan mana putih. Ray teringat saat bertanya pada Niles tentang warna-warna yang terus dia lihat. Bahkan pria itu pun belum pernah mendengar hal seperti itu. Sejauh yang dia tahu, mana tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan para penyihir pun tidak bisa melihat mana. Meskipun Veronica tidak bisa memahami konsep cahaya putih itu, dia akrab dengan elemen regenerasi. Elemen yang dia gunakan barusan secara luas disebut sebagai elemen regenerasi. Biasanya penyembuhan hanya menggunakan satu elemen, meskipun dia bisa menambahkan dua atau lebih elemen pembantu untuk memperkuat atau mengubah efeknya. Ada lebih dari 20 jenis elemen di luar sana jika kau hanya menghitung yang terjadi secara alami. Jika kau menghitung elemen yang lebih spesifik dan abstrak seperti amplifikasi, gangguan, manipulasi, dan banyak lagi, pasti ada setidaknya 100 elemen yang berbeda. Hanya dengan mendengarkan penjelasan menyeluruh Veronica telah memperluas cakrawala Ray cukup banyak. Mungkin berbicara dengan kakeknya akan memberinya lebih banyak kejelasan. Sayangnya, kakeknya sedang sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur sebagian besar waktu. Namun, Veronica ingin memeriksa orang tua itu untuk melihat apakah dia sudah bangun dan bisa berbicara dengan Ray. Sementara dia berlari ke lantai 2, Ray dibiarkan menjelajahi toko buku sendirian. Catatan perjalanan KYR, interpretasi alam bawah sadar, segala jenis literatur tersusun rapi di rak masing-masing. Dari apa yang didengarnya, buku adalah barang yang sangat mahal. Ray melihat tangannya yang kotor, lelah, dan tertutup debu menempel pada sampul buku yang halus dan dia ragu-ragu. Dia berpikir menyentuh barang-barang berharga ini dengan tangannya akan menurunkan nilainya. Kalau dipikir-pikir, terakhir kali dia mandi adalah saat turun hujan air bersih. Itu sudah sangat lama sekali. Pemuda ini berbau apek. Dia sudah terbiasa dengan baunya sendiri, jadi tidak merasa tidak nyaman saat menghadapi bau tak sedap. Tapi sekarang dia khawatir orang lain akan merasakannya. Veronica pasti sempat menciumnya. Mungkin indera penciumannya buruk atau dia hanya bersikap sopan menoleransi bau badan Ray. Membiarkan matanya mengembara sekali lagi, dia menemukan dirinya di sebuah meja berisi buku-buku yang ditata seperti jurnal. Salah satu sampulnya menarik keingintahuan Ray. Studi distribusi elemen per sektor adalah buku tentang perluasan hujan hitam. Veronica turun tangga dan dikejutkan oleh Ray yang mengintai tepat di belakangnya dan membisikkan bahwa dia masih di sini. Dia mengira Ray sudah pergi karena dia terlalu lama di atas.
keras. Dia merasa malu dan menduga Erie sedang melihat-lihat toko saat dia pergi. Erie bertanya apakah dia memiliki buku tentang sihir karena dia tidak menemukannya. Veronica bertanya apakah dia bisa membaca judul-judulnya dan Erie mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia bisa, tetapi dia tidak menemukan buku tentang sihir. Erie bertanya bagaimana keadaan kakeknya dan apakah dia bisa bertemu dengannya. Dia memberitahunya bahwa kakeknya sedang beristirahat jika dia bisa kembali besok. Erie setuju dan saat Erie pergi, dia bertanya mengapa dia ingin bertemu kakeknya. Erie memberitahunya bahwa dia sedang mencari Prisma saat dia membuka pintu untuk pergi. Erie sedang duduk di sebuah kafe, membaca sebuah catatan yang berisi deskripsi seorang pria berusia 30-an atau 40-an yang meninggalkan apartemennya selama 1 jam antara pukul 7 dan 8 malam, kembali dengan membawa makanan dan tinggal di seberang kafe. Informasi ini diberikan kepadanya oleh Joanie. Saat dia sedang melihat catatan itu, Joanie muncul dengan makanan gratis dan memberikannya kepada Erie. Dia memberitahunya bahwa itu gratis dan merupakan kehormatannya untuk melayani sang pemburu. Ray berterima kasih padanya dan bertanya apakah info yang dia berikan akurat. Dia memberitahunya bahwa itu benar karena dia telah memperhatikan rutinitas pria ini sejak lama. Joanie dipanggil kembali oleh bosnya yang marah padanya karena bermalas-malasan. Saat itu pukul 6 sore dan Erie harus menunggu 1 jam lagi sampai pria misterius itu meninggalkan apartemennya, jadi dia pikir dia harus menunggu. Saat Erie menyelesaikan makannya, pria itu meninggalkan apartemennya dan Ray melihat aura merah di sekitar pria itu dan dia pikir inilah saatnya untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Dia berlari menyeberang menuju pintu pria itu, berterima kasih kepada Joanie atas makanannya, dan mendapati pintunya terkunci. Seperti yang diharapkan, Erie tahu dia tidak bisa berbalik saat memikirkan solusi. Mana pelanginya mengalir ke lubang kunci dan membukakan pintu untuknya. Ray terkejut karena dia tidak tahu dia bisa melakukan ini. Dia tidak membuang waktu dan mulai mencari informasi. Dia membaca sebuah catatan yang sedang ditulis pria itu yang menyatakan bahwa dia mungkin telah dikeluarkan dari organisasi 66. Dia juga menyebutkan sesuatu tentang batu darah merah yang lebih kuat dari yang diharapkan dalam surat itu. Ray membuka sebuah kotak dan merasakan sebuah sensasi. Dia melihat batu-batu merah di dalam kotak dengan mana merah mengalir keluar darinya. Dia menganggap batu merah itu mirip dengan batu di cincin kedrik. Namun, mananya mengalir lebih mudah dan lebih kuat. Dia meletakkan batu itu di cincinnya dan menciptakan api merah paling terang yang pernah dia buat. Saat dia melakukan itu, dia mendengar pria itu kembali. Mengejutkannya karena ini bahkan belum 15 menit. Pria itu masuk sambil berbicara sendiri tentang bagaimana dia lupa dompetnya, bahwa dia mulai menua. Dan itulah sebabnya bosnya meninggalkannya. Ray memperhatikan, bersembunyi di balik pintu. Pria itu mengambil dompetnya dan saat dia hendak pergi, dia ingat dia telah melupakan satu hal lagi. Dia merayap di balik pintu tempat Ray bersembunyi dan menatapnya dengan mata merah yang melotot, mengatakan bahwa dia lupa racun tikus. Pria itu menatap Erie yang bersembunyi di balik dinding dengan tatapan jahat di matanya, mengklaim dia butuh racun tikus. Juga, dia bertanya pada bocah kita apakah dia mengira dia tidak tahu bahwa Ray bersembunyi di sana. Ray mencabut pedangnya dan menebas wajah pria itu. Pria itu terperanjat sementara dia berdarah karena Ray memotong wajahnya. Pria itu marah karena seorang anak, bahkan bukan seorang pembunuh, memotong wajahnya dan darah masuk ke matanya. Ray berpikir ini adalah kesempatannya untuk mengendalikan orang ini dan mendapatkan informasi darinya. Saat Erie melakukan serangan lagi, pria itu menghentikannya dengan tangan kosong dengan mana merah mengalir keluar dari tangannya. Ray terkejut bagaimana pria ini menggunakan mana untuk menahan dirinya agar tidak terpotong. Saat pria itu mencaci makinya dan mengatakan tidak sopan menodongkan pisau pada orang dewasa, dia berkata dia bersikap lunak padanya karena mengira Erie hanyalah anak kecil, tapi mengklaim dia akan membunuh Erie mengingat betapa kuatnya dia. Saat dia menyerang Erie juga menghentikan serangan pria itu dengan mana merah di tangannya. Pria itu terkejut bagaimana dia bisa melakukannya. Ray berpikir dia mengingat pola warna dan rasionya lalu menyalinya untuk mempertahankan diri. Erie memblokir serangan pria itu dengan menirunya. Pria itu terkejut karena dialah yang menciptakan teknik metalisasi dan tak percaya Ray menyalinya. Dia menyerang Erie dalam kemarahan dan Erie mengalahkannya, menyebabkan banyak luka di tubuh dan wajahnya. Pria itu menyadari bahwa ada seorang pembunuh yang bisa meniru sihir, tapi tidak menyangka pembunuh itu adalah seorang anak kecil. Pria itu mengira Erie dikirim oleh bosnya untuk membunuhnya dan mengambil kembali batu merah itu. Dia menjadi marah dan seluruh tubuhnya dikuasai oleh api. Dia menyuruh Ray untuk memberitahu bosnya bahwa dia akan segera dikunjungi oleh Walter si mata darah, dan bosnya akan menyesal telah meninggalkannya. Itu pun jika dia berhasil keluar dari sini hidup-hidup karena dia ingin membakar Ray dan membuat bosnya mengakuinya. Erie tahu situasi ini berbahaya karena mana Walter berputar dengan intens, merembes keluar dari pembuluh darahnya. Jika dia tidak menggunakan mananya untuk melindungi diri, dia akan berada dalam masalah. Mata darah yang terbungkus api menantang Ray untuk mencoba membunuhnya lagi. Dia menyerang Erie dan Erie memblokir serangannya dengan mana pelangi. Dia bertanya pada Erie berapa lama dia berencana bermain defensif. Erie tahu dia tidak bisa mendekati pria itu karena dia dikelilingi oleh api, tapi pertahanannya tidak akan bertahan selamanya. Erie berpikir dia harus memadamkan api sebelum dia bisa menyerang pria itu. Dia mengejutkan si pria dengan mengelilinginya dengan air dan menggunakan dua teknik sihir sekaligus. Ray menyiapkan serangan air dan menerjang pria itu dengan kekuatan penuh. Walter saat terkena serangan menyadari bahwa dia mungkin bukan pembunuh yang dikirim.
Ray mengalahkannya dan mulai mimisan, menganggap ini adalah efek dari penggunaan sihir pada kapasitas mental penuh. Dia percaya sihirnya telah menjadi lebih cepat dan mudah, tetapi jika Walter terasa begitu kuat baginya, dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat pria dengan kacamata tunggal itu. Dia percaya dia harus menjadi lebih kuat untuk melakukan balas dendamnya dan tahu dia punya waktu untuk melakukannya. Dia menyesal tidak mengambil semua batu itu karena dia tidak tahu keadaan akan berbalik seperti ini. Setelah mengalahkan Walter, Erie kembali ke toko Veronica yang menyapanya dengan ramah dan menyambutnya masuk. Dia menyadari Erie telah mengganti pakaiannya dan bertanya apa yang terjadi dengan pakaian lamanya. Meskipun Ray berpikir dia membuang pakaian itu karena Walter akan mengenalinya dari pakaiannya karena dia tidak melihat wajah Erie di ruangan yang gelap itu, dia memberitahunya bahwa dia baru saja membuangnya. Veronica memberitahunya bahwa dia memberitahu kakeknya tentang kunjungannya, bagaimana Ray menyelamatkan mereka dengan sihir dan bahwa dia mencari pelangi tapi tidak yang lain. Saat mereka berjalan menuju pintu kakek, dua anak laki-laki menatap Ray dengan marah dan Veronica memberitahunya bahwa mereka adalah adik laki-lakinya. Kakeknya membawa mereka dari panti asuhan dan mengasuh ketiganya. Erie bertanya apakah itu untuk mengajari mereka sihir. Dia tersentak dan bertanya bagaimana Erie tahu itu. Ray memberitahunya itu hanya tebakan karena dia bilang kakeknya mengajarinya sihir. Mereka berdua tiba di depan pintunya dan Veronica memperkenalkan kakeknya, Graham, kepada Ray. Sang kakek memintanya pergi sejenak, lalu Erie duduk di sampingnya. Sang kakek berterima kasih karena Erie telah mengusir anak-anak itu, sembari mengaku bahwa itu adalah tugasnya namun ia tak sanggup karena kesehatannya yang menurun. Erie menyadari sang kakek memiliki 4 cincin yang menunjukkan gejolak emosi di hatinya. Erie berpikir ini akan sulit bagi sang kakek dan sulit baginya untuk membaca emosi tersebut. Sang kakek memberitahu Erie bahwa ia mendengar Erie memiliki pertanyaan untuknya, dan Erie memberitahu sang kakek bahwa ia sudah lama mencari seorang penyihir. Graham bertanya balik, bukankah Erie sendiri seorang penyihir? Ia mendengar Erie bisa menggunakan sihir dengan sangat ahli. Erie menjawab bahwa ia masih harus banyak belajar. Sang kakek tertawa dan bertanya dari mana asal Erie, namun hanya dibalas dengan keheningan. Sang kakek merasa Erie memiliki latar belakang yang panjang, maka ia menyalakan cahaya di tangannya dan mengajak Erie bermain game, di mana pemenang berhak mengajukan pertanyaan pada yang kalah. Suasana intens saat Erie mulai melihat dan merasakan mana di antara mereka. Sang kakek menjelaskan bahwa ada banyak elemen dalam sihir, dan elemen bisa bertemu untuk menciptakan elemen sihir baru. Ia menciptakan elemen pemeliharaan untuk menghentikan gangguan faktor eksternal di antara mereka. Erie mengejutkan Graham dengan menanyakan apa elemen lain yang ia lihat karena ia bisa melihat dua warna. Sang kakek berpikir penyihir biasa tidak akan bisa mengidentifikasi ini seumur hidupnya, namun Erie bisa. Sang kakek merenungi nasibnya, ia pergi ke banyak panti asuhan mencari bakat, dan kini saat ajalnya hampir tiba, bakat sejati justru duduk di depannya. Erie bertanya apa elemen kedua itu, dan sang kakek menjawab bahwa ia harus memenangkan permainan untuk mendapatkan jawabannya. Graham menciptakan bola, siapapun yang bisa menarik bola itu ke arahnya. Menggunakan sihir, dialah yang berhak mengajukan pertanyaan. Ia meletakkan bola itu lebih dekat ke arah Erie agar adil. Erie baru saja mengangkat tangannya, tapi sang kakek sudah menangkap bola itu. Erie terkejut melihat betapa cepatnya gerakan sang kakek. Ia bertanya di mana Erie belajar sihir, yang dijawab dengan jujur bahwa ia belajar secara otodidak. Sang kakek terkejut dan mengaku Erie telah mengejutkannya 2 kali dalam sehari. Erie bertanya apakah penyihir otodidak itu langka, dan sang kakek menjawab bahwa ia harus memenangkan permainan untuk mendapatkan jawabannya. Mereka bersiap untuk ronde kedua. Keduanya bersiap, namun Erie kembali kalah. Sang kakek memberitahu bahwa inti dari permainan ini adalah melihat seberapa baik seseorang mengendalikan mana. Erie merasa kesal dan berpikir jika terus begini, ia hanya akan membeberkan informasinya sendiri tanpa mendapatkan apapun sebagai imbalan. Saat bersiap untuk ronde ketiga, Erie mengubah taktiknya dan memenangkan ronde tersebut. Ia mengklaim tidak ada aturan yang melarang menghalangi lawan. Sang kakek menyuruhnya bertanya apa saja, dan Erie bertanya apa itu mana. Sang kakek menjelaskan bahwa mana adalah elemen pembentuk segala sesuatu. Seseorang tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi bisa melihatnya melalui fenomena sekunder seperti petir. Ia juga memberitahu bahwa sangat sedikit orang yang bisa merasakan mana. Seseorang tidak perlu menggunakan sihir untuk bisa merasakan mana, karena merasakan mana dan memanipulasinya dengan sihir adalah dua bakat yang berbeda. Kelanjutan narasi di atas. Kelanjutan narasi di atas. Erie bertanya apakah yang dimaksud sang kakek dengan bakat adalah kemampuan memanipulasi mana. Sang kakek mengiyakan karena penyihir yang jujur dengan dirinya sendiri bisa menggunakan mana dengan lebih baik daripada yang lain. Mereka berlanjut ke ronde berikutnya dan Erie kembali menang. Sang kakek terkejut melihat betapa sulitnya elemen pemeliharaan untuk dirasakan, namun Erie justru mampu memahaminya secara langsung. Erie bertanya kepada sang kakek tentang cincin di sekitar jantung para penyihir, dan ia diberitahu bahwa itu adalah wadah untuk mana. Tergantung pada karakter penyihirnya, wadah ini mengumpulkan dan memurnikan mana di udara lalu mendistribusikannya menjadi elemen-elemen. Erie bertanya apakah wadah ini membuat mana lebih mudah digunakan. Ia diberitahu bahwa benar, dan selain itu, jika mana dari udara digunakan terus-menerus, hal itu bisa menyebabkan keracunan mana. Setiap orang terpengaruh secara berbeda, beberapa menjadi sedih, beberapa mulai tertawa, dan beberapa menjadi sangat marah. Hal ini kemudian menjadi penyakit mental permanen. Erie berpikir ia kebal terhadap keracunan mana karena ia tidak merasakan emosi. Menggunakan mana atmosfer dengan emosi bisa membuat penggunanya menjadi gila. Ia bertanya kepada sang kakek apakah jika seseorang kebal terhadap keracunan mana, itu akan menjadi keuntungan besar. Sang kakek berpikir ide itu bagus, tetapi ia belum pernah melihat seseorang menggunakannya dengan cara seperti itu. Sang kakek bertanya
bertanya apakah Harry punya impian. Harry menjawab ia ingin membunuh seseorang sekaligus ingin menyelamatkan seseorang. Sang kakek mengatakan ia sering mendengar orang ingin membunuh, tapi tidak pernah mendengar ada yang ingin menyelamatkan seseorang. Ia bertanya apakah Harry ingin belajar sihir darinya. Harry terkejut dan bertanya-tanya mengapa pria berkemampuan sepertinya mau mengajar seorang yatim piatu dari jalanan. Graham berkata ia tidak menginginkan apapun darinya, dan Harry setuju. Graham memanggil Veronica masuk dan memintanya menjelaskan mengapa ia membawa Harry dan kakaknya pulang dari panti asuhan. Ia bercerita bahwa itu karena ia ingin mewariskan pengetahuannya. Ia memberitahu Harry bahwa ia mendengar Harry ingin mencari pelangi. Semua orang punya teori berbeda tentang pelangi, tapi semuanya bermuara pada satu hal, siapapun yang menemukan pelangi akan menjadi seperti dewa, dan itulah sebabnya penyihir bermonokel juga mencarinya. Veronica bertanya apa itu dewa, dan saat sang kakek menjelaskan bahwa dewa adalah pencipta segalanya, sebuah batu menembus jendela yang kemudian ditangkap oleh Harry. Harry dengan sigap menangkap batu itu sambil menarik Veronica untuk melindunginya. Ia berpikir, meskipun tangannya sudah cedera dan tak berguna, para perundung toko buku itu tampaknya tidak akan berhenti. Sang kakek berterima kasih kepada Harry karena menyelamatkan mereka lagi dan mengaku ia tidak sanggup lagi melakukannya karena kesehatannya. Ia meminta Veronica membalut tangan Harry karena mulai berdarah akibat pecahan kaca saat menangkap batu tadi. Harry bertanya kepada Graham tentang para perundung itu. Sang kakek bercerita, ia mendapat tawaran untuk menjual tokonya namun ia menolak dan ia yakin ini adalah perbuatan mereka. Ia membuka toko untuk membantu muridnya dan menyelesaikan makalah penelitian yang merupakan karya hidupnya. Ia senang bertemu orang-orang di toko itu, tetapi karena ia semakin tua dan sakit, ia tidak bisa lagi melindungi tokonya dan berencana menjualnya demi keselamatan cucu-cucunya. Saat ia mengatakan ini, Veronica mulai menangis dan mendebat bahwa ia tidak ingin sang kakek menjual toko itu atau menghilang. Sang kakek tertidur dan Veronica terduduk di lantai bersama Arya yang berdiri di sampingnya. Ia menceritakan tentang penyakit tidur sang kakek. Jam tidurnya akan terus bertambah hingga ia tidak bisa bangun lagi. Saat ini, ia hanya bisa terjaga selama 2-3 jam sehari. Ia meminta Arya datang besok karena Graham akan terjaga selama beberapa jam. Arya mengenakan jas hujan Veronica yang pas di tubuhnya. Sebelum pergi, ia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena semuanya akan baik-baik saja sebagai upaya untuk menghiburnya. Arya pergi mencari para perundung toko buku di jalan ke-8. Area ini adalah wilayah geng Jeff Fair. Ia yakin anak-anak itu juga anak buah Jeff Fair. Ia berpikir mereka semua bersembunyi karena hujan hitam, jadi ia harus mengubah rencananya sedikit. Ia perlu menemukan Phillips terlebih dahulu karena ia menghubungkan semua geng, jadi ia bisa mengatur pertemuan dengan Jeff Fair. Arya pergi menemui Philip dan justru berpapasan dengan geng Cedric. Ia melihat Cedric memukuli seseorang di dalam kontainer. Saat ia mendobrak masuk untuk mengonfrontasi Cedric, ia bertanya apa yang dilakukan Arya di sana dan apakah ia juga memiliki urusan dengan orang ini, sembari menunjuk ke arah orang yang terluka.